Mari lebih tahu bagaimana situasi Kristen yang juga banyak denominasinya dengan pandangan-pandangan yang berbeda di internal Kristen juga. Pola berpikir juga ada yang ekstrim, ada. Kalau kami di Manado itu gereja yang paling dominan itu Gemim, itu lebih kepada Calvinis. Jadi Calvinis ya. Hampir sama ke NU lah begitu. Iya, Terlalu kalau fanatis seperti itu kalau kita. Ya, jadi saya juga pernah mengecam seorang pendeta yang menghujat agama lain, karena di ajaran kekristenan tidak seperti begitu. Iya, saya tuh gini loh Pak Luken. Rata-rata teman-teman saya yang yang dengan saya itu kayak banyak ya, seperti Don Free gitu. Kita sekedar berbagi aja pengetahuan dia, dan kita tidak ada debat, justru kita saling sharing. Nah, kalau dia tanya Islam saya jawab, saya tanya Kristen dia jawab. Setelah penjelasan dia itu cukup saya pahami dan kita clear, selesai sampai di situ. Yang kadang menjadi perdebatan ini kan masuk ke ranah teologi masing-masing kan. Seperti kami masuk ke ranah teologi Kristen misalnya. Kristen pasti mendebat itu kalau tidak sepemahaman dengan mereka. Sama seperti teman-teman Kristen yang masuk ke ranah teologi kami, mentafsir atau memahami ajaran kami seperti yang kami tidak pahami. Nah, itu akan jadi perdebatan sebenarnya begitu. Nah, diskusi itu kalau kita masuk betul-betul ranah dialektika, berbagi pemahaman dan pandangan. Iya. Boleh nanti secara logika nanti kita boleh membantah, saling membantah. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah, kita kunci dengan kata itu adalah keimanan kami, maka selesai di situ, Pak. Selesai. Iya. Saya tidak akan lanjutkan itu, Pak. Anti saya kalau melanjutkan itu, karena itu nanti jatuhnya debat kusir. Contohnya gini, ini Pak Luken bilang begini, kalau saya itu percaya Yesus itu mati untuk menebus dosa saya, itu kan dogmatis. Lalu ketika masa saya harus bilang begini, tidak boleh Bapak percaya, kan tidak mungkin gitu kan? Iya. Gitu. Tapi jadi, nanti kalau silakan Pak. Kalau di gereja kadang saya juga melakukan, karena kebetulan saya ketua FKUB, jadi membangun dialog untuk mencari kesamaan-kesamaan aja. Kalau kita sudah masuk ke ranah-ranah perbedaan, apalagi seperti yang dikatakan Rosa tadi, sudah berbicara tentang keyakinan, sudah putus di situ, nggak bisa lanjut saya juga. Gitu. Betul. Kalau dulu Pak Luken ada satu tuh, Pak Lamsen Naibaho tuh. Dia kalau udah diskusi nanti ujungnya dia kan bilang ini, Tuhan kami itu nggak bisa kalian jelaskan dan saya juga nggak bisa jelaskan karena dia itu ajaib dan tidak masuk di akal. Nah, kalau udah gitu saya bilang apalagi yang mau kita bahas gitu kan, udah ajaib dan tidak masuk di akal. Iya. Sudah selesai. Ya. Kalau saya lebih enak kalau dialog itu misalnya ditanyakan tentang konteks Allah, konteks berpikir kekristenan, itu kita bagi aja. Kalau mau berdebat secara logik ya kita bicara sesuai dengan asumsi yang ada, supaya begini dari umat yang lain melihat begini, yang begitu. Jadi tidak ada perdebatan yang lebih dalam. Begitu. Siap. Kalau gitu Pak Luken, kita langsung ini ya. Saya setuju Pak Dokter Akal, apalagi Mari, saya senang diskusinya, artinya juga membantu juga saya dalam arti bahwa di internal Kristen juga itu jangan terlalu terlalu dalam sehingga bukan. Bagaimana? Ini Pak Luken, kadang-kadang memang ada penumpang gelap ya, baik itu di Kristen maupun di Islam, yang sebenarnya sengaja kayak kita bilang itu memperkeruh keadaan demi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa hindari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau logo unik ada bangkainya itu. Iya, kan Bloody Mary. Ditimpa bangkai logonya, aduh. Iya, Bloody Mary. Signal lu kok merah terus, Kores. Ini nampak sekali nih. Udah miskin dia sekarang. Nggak ada beli kuota. Iya, Tunggu, aku ganti ini dulu. Hancur emang ini tempatnya. Aku kayaknya ngekosnya di Hakal Dama deh ini. Sinyal nggak masuk jadi. Hakal Dama emang nggak ada signal? Nggak ada signal. Nyuri tetangga punya wifi dia. Ya mungkin dari Pak Luken nih, Hakal Dama itu sekarang daerah apa ya Pak? Dekat-dekat Golgota bukan? Iya, menurut arkeolog begitu, Hakal Dama. Tapi
di sana juga. Saya Cek 4 kali. sekarang gimana, bagus ya? Saya 4 kali ke Israel. Di sana juga versi berbeda dalam internal Kristen. Katolik Iya, punya iya, cerita iya. sendiri. Asik ya, asik ya. Ada berapa makam Yesus di sana? Pokoknya kalau di internal Kristen itu dia punya persepsi masing-masing. Kalau Katolik ini cara berpikirnya. Kalau Protestan lain lagi. Kalau yang karismatik yang itu lain lagi. Jadi Menurut Pak Luken, kenapa bisa terjadi seperti itu? ya itu kemungkinan karena faktor sejarah ya, dan kalau Protestan kan lebih pada sesuatu yang otentik gitu, yang benar-benar berdasarkan pengamatan arkeolog begitu. Kalau Katolik kan, kalau kita tahu persis kan membangun apa tempat-tempat suci yang di Israel itu kan, itu ketika Konstantinopel berkuasa kan mamanya yang menyuruh kan, Iya, tiba-tiba Helena. membangun semua. Jadi ini langsung di klop, kalau di sini begitu. Kalau Protestan harus lihat dulu kalau di sini pandangan arkeolognya gimana, kemudian dilihat juga manuskrip yang ada, misalnya dalam kitab Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru bicara di klop, disatukan, bisa dilihat oh baru ini. Tapi bagi kita umat Kristen Protestan bukan itu yang paling terpenting, itu hanya kita tidak pernah mengenal tempat suci, tidak ada tempat suci menurut Protestan. Tunggu nih, kok ada lagu nih, siapa nih? Ya, Kok ada suara lagu? Loh, kok gue di ini? Ya dari itu Luken dong. saya kebetulan ada tinggal tunggu berapa menit ini mau nonton film gitu. Oh, lagi di bioskop. Bioskop nih. Nonton film apa? Saya suka film-film action gitu. Lagi mau nonton apa? Apa namanya ini yang apa sebenarnya Venice. mau nonton Venice. sebenarnya mau nonton yang film Abraham, tapi rupanya sudah kena cekal. komisi Dicekal. ya kena cekal karena versinya bukan versi Islam. Oh, Nah, ngono. kemudian di Manado pada ribut, ya saya sebagai ketua FKUB menenangkan, saya bilang wah itu tidak jadi masalah, memang sudah begitu, jadi tidak perlu kita ribut-ribut. Sebenarnya saya justru gini Pak Luken, saya tidak sepakat dicekal sih, karena gini ya, film itu kan muatannya itu adalah tahu sendiri ya, itu entertainer kan. Iya. Tidak ada yang namanya film itu benar-benar realitas gitu. Karena kalau kita lihat juga pernah ada Code Da Vinci Code dulu kan. Tapi Bagi gini, saya, Uni, mm-mm. kadang gini, takutnya kan alam bawah sadar. Kalau aku sih bilangnya oke, kalau mau ditayangkan mungkin dikasih pengantar bahwa ini versi Kristen. Jadi sebelum mulai harus ada pengantar aja gitu, biar orang tahu. Kalau saya justru kalau ada film-film agama, apalagi dari apa konsep agama Islam, saya suruh jemaat saya nonton dan tolong nonton supaya kamu ada pembedaan di mana letaknya gitu. Iya, kalau yang versi Islam biasa sangat jelas gitu. Tapi kalau yang Hollywood ini kan kadang-kadang orang nggak tahu ini sebenarnya Iya. versi apa gitu. Jadi mungkin cuman diedukasikan aja. Kalau diedukasikan lewat berita Jadi- kan susah. Mending di filmnya aja Jadi ditampilkan di awal. saya yang paling kerja berat di Sulut itu. Kalau ada begitu saya harus turun lagi. Kalau tidak mempan atau itu baru saya panggil semua teman-teman. Dan saya kebetulan karena ketua FKB dekat semua. Jadi saya harus panggil ketua MUI, saya harus berbicara. Apalagi yang kemarin itu jangankan film, yang kemarin kan lagi heboh-heboh yang Holocaust yang dari Yahudi itu Oh, kan di yang Sulut. Holocaust ya. Saya yang di televisi itu diminta wawancara, saya bilang, jadi saya terangkan begitu. Saya panggil ketua MUI bersama-sama untuk melihat bahwa Siang. bukan Holocaust yang digambarkan oleh orang-orang yang di luar. Cuman kamar kira-kira 2x4 itu, kemudian dibilang museum kok. Cuman ditaruh-taruh foto-foto doang, lalu bilang museum. Jadi ini Orang-orang nonton- sekitar Hmm. ya. Sorry ya, tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Saya lagi mau nonton Retribution. Apa? Film, Nonton apa? film dari Liam Neeson yang Liam Neeson, ya. tentang Retribution. Aku tunggu bentar Film ya. action aja. Tentang film Saya Selamat. senang film-film. Selamat menikmati. Nanti saya sambung lagi ya. Terima kasih Maria ya.
Oke, selamat Ya, menikmati sama-sama filmnya. Pak Luken ya. Semua ya. Nanti kita berdialog lah kalau nanti Siap, ada tema-tema siap, ini Gal. bagus tentang mamon, tapi ya sangat disayangkan ya. Kalau saya, Pak Luken, kalau dengan teman-teman Kristen seperti Pak Luken ini, saya lebih tertarik membahas esensi-esensi. Maksudnya itu pemahaman-pemahaman kita. Contoh kayak dalam pahamnya Pak Luken itu, kitab suci itu esensinya seperti apa sih? Kemudian Tuhan itu esensinya seperti apa sih? Nanti di situ. Tapi kalau untuk dengan yang lain, terkadang tidak mau mengangkat satu tema yang kita bicarakan bersama gitu. Karena apa? Karena lebih cenderung untuk debat kusir gitu. Nah, itu yang saya coba untuk hindari gitu. Jadi kalau Pak Luken bersedia, kalau dengan saya lebih ingin kita sama-sama membahas esensi-esensi lah, cara memahami dulu gitu. Memang saya juga di jemaat kadang saya harus melihat juga keadaan, sebab ya kalau misalnya agak sedikit keras di dalam kekristenan, saya justru lebih keras mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Waduh, Sip. Waduh, Ya, Iya. saya sebab konsep Tuhan, apakah memang Tuhan yang bilang itu? Tidak kan? Menarik ini. Nanti dengan Pak Luken kita bisa ini nih, keren nih. Kan Tuhan itu hanya ide dari manusia gitu. Tuhan nggak ada loh. Nah, saya selalu Bukan, menggunakan maksudnya manusia yang membuat dia jadi Tuhan. Kalau dia nggak mengenalkan dirinya jadi Tuhan. Saya paham maksud Pak Luken. saya sering kalau umat saya pakai pendekatan-pendekatan kafir, pendekatan-pendekatan ateis supaya mereka temukan Tuhan yang benar. Oh, Gitu. Kan sebagian besar kan mereka punya Tuhan ini kan datang dari orang tua, KTP ya. Mereka kan tidak. Nah, itu. Iya, iya. ini aku bisa Ini nebak kemarin lebih pas- jauh nih. Tunggu, dikit. Aku nebak lebih jauh dulu. Sebentar ya. Berarti Apa ya? Brother Luken ini enggak mengkultuskan logo salib ya? Salib menurut saya, maka itu saya jelaskan waktu Ustadz Somad mengatakan salib ada jin kafir. Orang pertama yang berbicara di Solo di hadapan pria Kombapa PGI itu saya yang mengatakan bahwa jangan-jangan pernyataan Ustadz Somad ada kebenaran karena orang Kristen sangat menggunakan salib. Masya Allah. Begini, Anda hebat. salib Iya, iya. itu ya, salib bagi orang Kristen itu hanya Bukan simbol. hebat, Dengar cuma waras aja. Karena menurut saya begini, dengar ya, saya katakan di Ya. forum waktu itu, kebetulan juga Pak Jokowi hadir, tapi dia tidak hadir di forum itu. Saya katakan jangankan jin, ya, jangankan jin iblis yang ada di dalam salib, Tuhan pun tidak ada dalam salib. Sebab menurut logika kita, kalau misalnya setiap salib ada Tuhan, ada zat, berarti tiang-tiang telepon, tiang-tiang listrik itu yang model salib ada Tuhan. Menurut ajaran Tuhan tidak ada. Gitu cuma. Keren. Nah tuh waras kan, saya bilang bukan hebat, Bang Luken bukan salib itu ada hebat dalam- tapi waras. Salib itu ada Kalau dalam kayak gini hati kan setiap asik. orang. Nah mestinya seperti itu. Maka itu saya selalu katakan, orang Kristen mau menemukan Tuhan bukan dengan simbol-simbol. Itu Yesus pernah katakan itu. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 26, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda. Dan kalau 1 Petrus pasal berapa ya? Pasal 3 ayat 7 dan seterusnya, wajah Tuhan bukan ada di mana-mana, ada dalam diri kita. Kalau wajah kita baik, itu Tuhan itu. Gitu. Oke, itu kan cerdas waras namanya, sehat namanya. Keren Bapak Luken. Minta maaf saudara-saudara yang walaupun berbeda iman, semua itu ya agama-agama mengajarkan yang baik. Sebab kita mengajarkan satu musuh yang sama, yaitu iblis. Buka aja Tripitaka, Al-Quran, Alkitab, sama kok itu musuh sama. Ya siap. Halo. Ya. Kenapa Bang? Gini Pak, Bapak perlu lihat bahwa Tuhannya tuh beda Pak. Antara Allah SWT dengan Tuhan Iya. tetap tuh beda Pak. Jadi kalau Allah SWT itu mengutus setan-setan Pak. Kalau Tuhan Alkitab mengutus Roh Kudus Pak. Enggak. Salah. Saya juga bisa membuktikan Mana bahwa dalilnya? Mana Enggak, dalilnya? bentar. Ini izin ya. Halo. Ya, gantian. 83. Buka. Ya, begini. Mungkin Pak Sting harus dengarkan juga ya. Dalam Islam itu memang Tuhan itu memiliki kehendak dan memberikan izin. Aku yang ngomong dulu, baru kemudian kamu nyambung. Oke. Habis itu saya ya. Siap. Ini enak ini. Komoditi. Iya, diam dulu.
Jadi yang buka Maryam 83 coba dibaca. Kemudian Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Oke, siap. Jadi iya ingat, jadi Pak Luken bisa membayangkan kan apa yang kita hadapi di media sosial selama ini. No problem. Orang-orang Menurut seperti ini nih. iya, Orang-orang saya- seperti ini nih. itu memberi kuasa kepada Iya. pengikutnya. Kita nggak ngapa-ngapain tapi dia memulai dengan ginian. Nah, Iya. inilah Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak, Bang, Kita nggak siap apa-apa. kok, kita siap kok. Kita dipersiapkan untuk ini. Gimana Pak? Jadi jelas ya. Pak Luken mesti kerja keras nih. Maryam 83 Keliru. biar Pak Luken sudah tahu bahwa Tuhannya beda tuh. Karena bagaimana Tuhan satu mengutus setan, bagaimana Tuhan kita yang mengutus Roh Kudus itu beda. Nggak bisa makan, pasti nggak bisa, nggak ketemu. Aku Anda tidak 2 menit aja, menghargai Jul. seorang Pak Luken Enggak, nanti sebentar, luar biasa. Enggak, saya Ini. minta 2 menit aja habis ini. Ya, biasa ya, habis ini. Ini belum Iya, saya iya. potong. Saya khawatir jangan-jangan iblis juga adalah konsep kita. Ya, itu nanti Pak. Jadi biar tahu Pak, biar tahu. Tapi di dalam di dalam Quran jelaskan bahwa kalau saudara kita yang Muslim itu mengutus setan-setan. Dan Tapi Anda harus jujur ya Pak Sting, setelah ini sudah 3 kali Anda sebutkan itu. Udah, maksudnya gini loh, Anda sudah 4 kali. Kasih kami kesempatan lama? juga. Setengah jam, 10 menit, 15 Oke. menit. Iya. Nggak, tunggu biar pasti Gantian dong. biar Pak Iya. Luken tahu, Pak Luken tanggapi dulu karena Pak Luken udah mau masuk ya. Jadwalnya udah mau masuk bioskop, nanti Iya. jangan nggak sempat. Silakan Pak Luken. Atau nggak usah nonton aja Pak Luken, nanti Julius ganti duit Aku tiketnya. dong, 2 menit aja aku. Aku ke Pak Luken aja, Pak Luken seperti yang saya sudah janjikan tadi, Pak Luken akan melihat bagaimana Uniriva ya atau beliau di Mary ini gitu ya. Pertama, saya adalah orang yang diperintahkan adil. Adil di sini adalah saya bisa menempatkan diri dan posisi Pak Luken, dan Pak Luken saksikan begini. Pak Sting mengatakan kalau Tuhan mengutus roh dusta atau roh setan, maka itu bukan Tuhan. Sepakat dengan saya Pak Sting? Pak Sting, halo. Tadi katanya ke Luken, ini unik. Enggak, sudah ke Luken sudah, sekarang ke Pak Sting. Oh, iya, saya mau siap. Pak Sting nonton. Pak, saya mau Pak Luken nonton. Pak Sting dibuka dong. Aku pamit dulu ya. Oke, Ya, Pak, selamat nggak mau nonton dulu. Nanti- Pak Luken nanti nggak saya mau lihat saya dulu. Nonton dulu saya di sini sama Sting ini, nggak nonton dulu. Ini ada pertempuran seru nih. Jangan Saya jangan. percaya kau, saya Oke. percaya kau. Waktu Terangkan. keluarga. Ya, silakan Pak Luken. Oke. Ya, Terima ayo kasih, Pak silakan. Makasih Saya ya mau semua tanya. ya. Iya, Ya, makasih, Pak sama-sama. Nanti Pak ceritain ya. Sting, nanti ceritain Oke, kisahnya. Nonton sendirilah kalian. Jadi aku Pak Sting. tunggu aku iklan bentar loh. Jadi tadi nama aslinya itu adalah Pak Laki. Pak Laki ini seorang pendeta di GMIM. Ya, seorang pendeta di gereja loh. Dan beliau ini adalah calon wali kota Manado. Calon wali kotanya Bang Filipus ini dari PDP. Suara Jadi- Muslim. Merdeka, saya dukung Pak Luken. Ya, beliau ini salah satu orang yang santun lah. Ya, salah satu santun dan tokoh masyarakat dari dulu. Oke, saya cuman iklan bentar karena beberapa Oke. kali diskusi dengan Saatnya Ralat ya, bukan IGM. Saatnya Ralat bukan IGM tapi GMIM. GMIM tadi. Ya dong, ayo dong, udah nggak sabar nih. Jul, cukup lama kali promosinya. iklanmu Jul. Saatnya Ah. membuat tinggi nangis. Iya. Jadi Sting, aku ngomong dulu Sting, buka mic-mu dulu Sting. Sepakati dulu Sting. Berarti menurut kau Sting, kalau ada Tuhan yang mengutus roh dusta atau roh iblis, maka itu adalah iblis Sting? Sepakat Sting? Buka dulu dong Sting mic-nya. Halo, di mana ini orangnya nih? Sting? Udah BAB nggak mau cebok ini orang. Sting? Aduh. Sepakat nggak? Halo. Kalau ada Tuhan yang mengutus roh-roh dusta, maka itu iblis, benar? Loh, bentar. Dibaca dulu Maryam 83 dulu bukan Iya dibaca dua. kan, Dibaca iya saya tahu. Tuhan saya memang dengar. Tuhan saya memang mengutus Tidak tahu setan ayat kepada itu. orang kafir. Saya sepakati itu. Baca. Enggak, saya sudah tahu. Yesus mengutus Roh Kudus sekarang. Iya, dengar dulu saya. Menurut kamu kalau ada Tuhan yang mengutus roh iblis atau roh dusta, maka itu iblis, benar? Bukan mengutus Roh Kudus. Ini baca dulu Yesus mengutus Roh. Aduh, ini orang bisa nggak diskusi nggak, Ya Sting? udah, Bisa nggak nggak? usah minta persetujuan dia, langsung aja benar Ya udah,
Ya udah gini ya. Ya. Jadi menurut Stinger ini adalah Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Roh Kudus. Tapi menurut Stinger ya, nah Stinger mengatakan Yesus yang sebagai manusia itu adalah Tuhan, sementara sebelum Yesus muncul di abad pertama, sebelumnya itu bukan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, tapi iblis. Kenapa? Karena di situ ternyata di dalam kitab Raja-Raja, mari kita bacakan ya, Tuhan yang disembah, yang katanya adalah versi roh dari versi manusia, membiarkan- itu mengutus roh dusta. Satu Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Kalau dia mengutus. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Kalau Tuhan kami mengutus setan kepada orang kafir seperti kamu yang pantas mendapatkan neraka, tapi Tuhanmu dalam Perjanjian Lama mengutus roh dusta kepada para nabi. Dengarkan, Tuhan kamu yang kamu ada, kamu sebut-sebut di Perjanjian Lama itu mengutus roh dusta kepada nabi. Sementara Tuhan kami mengutus kepada siapa? Orang kafir seperti Anda. Nggak mungkin orang kafir seperti Anda diutus malaikat kepada kamu. Sudah pasti iblis yang diutus kepada kamu supaya kamu makin tersesat dan tetap menempati tempatmu di neraka jahanam. Tapi kalau Tuhan dalam Perjanjian Lama yang adalah belum bereinkarnasi menjadi manusia, dia belum bertobat di Pasti jangan memotong ya. dan dia belum bertobat, belum belajar jadi manusia, dia belum mengajarkan apabila tampar pipi kirimu kasih kanan, belum mengajarkan apabila istrimu dirogol orang kasih anakmu, dan dia waktu itu masih jadi roh, dia mengirim roh dusta kepada mulut para nabinya. Bahkan kalau kita lihat, nah Tuhan ini juga menipu dalam Yeskiel pasal 14 ayat ke-9 versi BM, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhan macam apa ini? Tuhan abal-abal. Tuhan apa ini yang menipu para nabi? Tuhan apa yang menipu para nabi, yang mengutus roh dusta ke mulut para nabi? Kalau Tuhan kami jelas, Tuhan kami mengutus setan kepada kaum kafir seperti kamu, biar kamu mengikuti kata setan, biar kamu menuruti semua kata setan, supaya kamu bersama-sama dengan setan di dalam neraka jahanam. Sementara Tuhan kamu yang di dalam Perjanjian Lama yang adalah roh, mengutus roh dusta dan menipu nabinya. Terima kasih. Bahwa diri- Oke, mungkin pakai timer aja. Kores bisa jadi timer. Selesaikan satu orang ya. Nggak mau, gue pengen Ini bacot. Stinger ini kayaknya nggak ada sopan santun dalam perdebatan. Gua mau makan gua. Lanjut makan siangnya Kores. Lanjut. Tadi Riva nggak menghalangi kau bicara, Sting. Tunggu dulu, ini Ya apalagi. ini jagoannya Tung model apapun, kalau kayak gini formasinya gimana mereka menang? Nggak adil loh. Gantian. Makanya gantian host. Nggak apa-apa, Kasihan. kapan- ini lagi makanan pembuka. Silakan Kores Ya, dinikmati ya, aku hidangannya. mau pembuka dulu ya. Ya, seenggaknya apa ya kalau Gua dalam cuci Islam? mulutnya ya. Gua cuci mulutnya ntar ya. Ya, ya. Nah, mulut. Stinge. Sting, Ini apa kode namanya? friend dulu. Ada yang mau bantu Sting dari pihak sebelah? Kasihan loh. Kawanmu dulu, Sting. Oke ya, karena Nah, aku udah open cam nih. Tunggu Sting aku Nggak, dulu ya. Uni Riva Aku dulu saja ya. dengan Sting. Kita standby. Kores juga pencuci Tunggu, mulut itu. Ini udah open cam loh ini. Nah, Besarin, jadi Kores. dalam Kores, Kristen Jul. itu kalau di Islam kan memang apa ya? Memang Allah mengutus setan kepada orang kafir. Nah, tapi kalau dalam Kristen juru selamatnya itu yang setan gitu loh. Jadi juru selamatnya itu setan. Nah, di sini Oh, tunggu. Satu Korintus. Enggak, ini serius. Enggak, aku suruh Apalagi? diam dulu. Ini 2 lawan 2 aja ya, 2 lawan 2, Uniriva sama Kores. Ini ada Sonic sama Stingge. Ya, biar saya moderator, Biar adil. ya. Oke. Ya. Kau diam, Jul. Nggak usah pakai timer. Bang Ali moderator, kau diam, Jul. Nah, ini. Setuju. Oke, sekarang tolong Stinge diam dulu, mingkem dulu. Nanti diberikan kesempatan. Oke. Oke, lanjut Kores. Oke, siap. Nah, jadi di sini juru selamatnya kekristenan itu setan, ya, iblis Kristus. Di mana dia kita lihat 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesusnya jadi stempel. Serahkannya kepada siapa? Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh kan? Jadi diserahkan kepada iblis supaya selamat pada hari Tuhan. Sudah belum? Udah. Gantian ya. Ya gantian. Aduh, silakan. Oke, ya. Selamat datang Ya. di kebenaran, My Bre. Yesus mengatakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu mutlak, artinya dia tidak mungkin dia tidak benar, karena dia adalah kebenaran itu. Ya, satu itu. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Di
dia bangkit dan membangkitkan manusia juga dia, oke? Dan dia memberi tenaga dan kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan. Dia memberikan tenaga dan kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan-setan. Ya, dan dia di akhir zaman akan menghukum iblis dan setan untuk masuk dalam neraka. Lah, sekarang mau tanya sekarang, siapa yang kakinya masuk neraka? Coba Anda baca Ka'af, surat Ka'af. Nggak ada surat Ka'af yang betul. Apa tuh? Nggak ada surat Ka'af. Ka'af 30. Nggak ada surat Ka'af. Surat cinta kali, surat cinta. Ya, Nggak Surat ada cinta surat Ka'af. kali. Jangan nggak ada. Jangan nggak ada. Aduh, baca data aja nggak bisa. Ini gimana mau berdiskusi? Apa sih surat Ka'af? ya Buka kalau ada. Coba lu buka kalau Surat ada. kop. Surat kop. 30. Surah Surah Al-Kahfi maksudnya. Ka'af. Apa? Gini, gimana tulisannya Ka'af? 30. Nggak ada surat Ka'af. Surah Ka'af 30. Biarin aja. Udah visi itu untuk jemaat di Galatia itu. Ini ya. Surah Ka'af 30 Al-Kahf. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Itu? Bukan yang itu loh, yang Allah tentang neraka. Kau persiapkan datamu dulu, lalu kau paparkan dengan nama yang benar suratnya, nomor ayat yang benar, baru kita buka datanya. Oke, lanjut ke Sonic sekarang. Udah diam dulu, Sting. Sonic, silakan. Siapa Tuhan yang Oke, ya. Bentar, Jadi- bentar, Oi, bentar, giliran bentar, Sonic. bentar. Apa Oh, jadi? Sonic ya. Nah, ini Kirain moderator unik. internasional Kirain ini. unik. Tahan Sorry, dulu, kirain puasa unik. dulu, Sonic. puasa dulu. Tahan dulu. Segera. Sonic, kirain Oke, unik. Sony, lanjut Sony. yang mengenai apa sih ini? Siapa yang Tuhan mana yang mengutus setan? Jadi ini Allah mengutus setan versus iblis juru selamat. Silakan. Allah mengutus setan versi iblis juru selamat. Versus. Kalau iblis juru selamat, siapa yang bisa memualafkan Nyai Roro Kidul di Islam? Ya, oke tuh. Saya bisa. Nanya aja kagak bisa, lu bego bener. Saya Parah nih orang. Tunggu Saya dulu. bisa. Ini, Iya dong. jangan. Kasih dia ngomong. Enggak, soalnya Nyai Roro Kidul kan udah pertama nih di Indonesia. Terusnya kan si Enggak, si pertama Allah apa? kan bilang katanya Ini, Sonic, pertama apa menundukkan dulu? Islam, jin masuk Islam. Allah yang nah sekarang yang menundukkan Nyai Roro Kidul masuk Islam siapa? gua. Itu loh. Saya. Gua memualafkan Yesus, Paulus dan Nyi Roro Kidul. Itu barengan. tunggu, Kores, Pas gua ke alam maut. Biar kita atur Iya. ritmenya. Oke, itu aja ya pertanyaannya. Masa begitu sih? Iya. Ya pertanyaannya siapa yang bisa Oke, memualafkan udah. Nyai Roro Kidul? Kita Soalnya Saya. pertanyaannya. Saya. Oke, tenang Kores tenang Saya. dulu. Iya tenang Oke, dulu, santai siap. aja. Baik. Berarti Udah. cuma itu ya narasinya. Kualat, Kores. Kita berikan kesempatan kepada narasumber Nah, muslim gitu. Soalnya sekarang Nyai Roro untuk Kidul kan paling menanggapi. hebat nih. Iya. Sampai Aceh aja dihantam kan ya. Tony. Aceh yang Islam Aceh Padang kan dihantam-hantam tuh. Iya. Nyai Roro Kidul hebat tuh. Aduh, Ya, juga sama, Yesus Pak. juga. Yesus Ini juga nggak bisa itu. Sama itu. kayaknya ini orang Bikin ini. Enggak, udah Aceh kan Sama sampai Katrina itu, Pak. Ini Orang Kristen. Ah, sudah nggak kondusif nih. Sudah nggak kondusif nih. Oke. nih. Gue nggak sehat, Coba. gue nggak sehat caranya itu. Nggak sehat. Enggak, diam dulu, semua diam dulu, semua diam dulu. Ko Julius Semua jadikan diam saya dulu. moderator, Ko Julius. Iya, enggak gini Bang Ali. Coba tanya dia, Sonic udah selesai belum? Yang muslim jangan ditimpain. Ya sekarang Sorry. gitu. Sekarang kan kita lihat kan Aceh kan Serambi Iya, Mekah. lu udah selesai belum narasi lu? Allah kan tahu dong. Woi, Aceh Tony. Serambi Mekah. Woi, Seizin Tony. Allah bukan? Udah Enggak, selesai belum Aceh narasi Serambi lu? Mekah seizin Gimana? Allah bukan? Jangan dulu. Pertanyaannya kan itu. Oke, kita keep pertanyaannya. Oke, Udah, udah ya. sekarang giliran narasumber muslim. Oke. Kembali kepada pembicara pertama narasumber muslim. Silakan Uni Rifa. Lalu dilanjutkan Kores, Oke. terus selanjutnya lagi gitu. Aku serahkan ke Bang Dewa dulu buat jawab, boleh nggak? Aku ada urusan bentar. Oke, silakan Bang Dewa. Oh ya udah tukar. Mewakili narasumber muslim. Apa Ada dua orang pertanyaannya sekarang. aja Kita bingung? adil ya. Baca. Pertanyaannya bingung, Nyai Roro Kidul Tunggu, dibawa-bawa.
Tunggu Lagi aja. dijawab, Bang Ali. Astagfirullah. Apa yang mau dijawab? Nih, bentar lagi ku sepak nih semua ya. Jadi gini, ini kan ganti-gantian. Ngerti Lah, nggak arti ganti-gantian? Jatahku harusnya aku Lius. Loh, tadi kamu hilang Stinge. Tadi lu hilang. Bukan Terus sinyalnya, gantian sinyal Sonic. hilang. Ya udah, jadi mau gimana kalau signal lu hilang terus kita Sekarang nungguin ulang signal lu lagi balik. dengan kuras tadi loh. Beda tuduhan, biar jelas. Udah selesai waktunya terhitung. Sekarang giliran Muslim. Udahlah, dia lagi dia minta dikasihani, kita kasihani dulu lah. Oke, silakan Stinge. Kalau signal lu hilang lagi terpaksa kita skip ya, kan nggak Oke, mungkin kita silakan, tungguin ya. signal lu. Oke, jadi itu di KAF 30 itu jelaskan kaki siapa yang masuk neraka. Siapa yang bertanya pada neraka, udah penuh apa belum? Boleh dibukakan ayatnya Stinge? Baca ayatnya, woi kampret lu. Tunggu jangan gini. Tunjukkan. Tunggu, Stinge, tunjukkan ayat. Kan gini, contoh nih Kores kalau Ya. ngomong sesuatu kan dia Oke. open cam tuh, kasih nampak ayat. Ya, Kalau lu namanya memang nggak bisa open cam, minimal lu kasih tahu. KAF Ya, lu baca. 30. Iya, baca. Soalnya kami nggak baca. ada masalahnya KAF 30. KAF Kaf, 30. surat Kaf. Ini surah Al-Kaf maksudnya. Ya 30 yang itu tentang masuk neraka, tentang neraka, percakapan untuk neraka itu dan ratu. Ini surah Apa Al-Kaf yang ini. mabuk nih orang memang ini, gak ngerti cara membawa data memang. Ini maksudnya surah Al-Kaf. Ya silakan dibaca. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Itu maksudnya. Surat KAF 30. Aduh. Dulu. Itu KAF. Ini ya, baca ya. Oh. Open cam lo, open cam. Aku baca biar jelas. Ini ya, ingatlah pada hari ketika kami bertanya pada neraka jahanam, Ingatlah pada apakah hari. kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Ya udah, nggak usah Kayaknya surat dikasih tahu, Kof Bang Gores. Nggak usah dikasih tahu suratnya, nggak usah. Lah, iya. Biarkan dia. Ya Nggak usah. silakan. Itu ya, silakan. Sekarang itu silakan tafsirnya apa tuh, Pak? Tolong jelaskan ke saya. Ingatlah pada hari ketika apa? Pada hari ketika kami bertanya kepada Nggak usah, Bang Gores. Suruh cari dulu dia surah apa, suruh cari dulu. Kita tahu kok itu ayatnya. Udah. Nggak ada itu. KAF itu nggak ada. Nggak ada. 50. QS Periksa lagi yang benar. 30. QS Apa? 50 ayat 30. Oke, S50. Nah, GS 30. 30. Ingatlah pada hari ketiga. Coba. Oh, Oke. Al-Kof bangke dasar Roh Kudus tolol Ya, banget bahasa oke. Arab kan. Ya, aku nggak bisa bahasa Arab. Gue udah sial. Lu Al-Kaf keluar tadi. Ya silakan. Astagfirullah. Jadi gini. Oke. Kayak narasumbernya Yusuf Menubulu aja. Enggak. Silakan, Udah Pak, Stinge. silakan, Pak. Enggak, udah selesai Stinge. Udah, Atau masih ada lagi? Baca, ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada tambahan. Nah, kemudian silakan cari, tolong dibacakan apa tafsirnya. Kaki siapa yang masuk neraka itu? Ayo ke tafsir nih. Oh, kita boleh pakai tafsir ya. Yo, boleh silakan. Oke, udah. Sekarang giliran. Oke, diam Bang Stinge. Kalau gitu udah selesai. Sekarang giliran Kores dulu atau Dewa dulu, silakan. Halo. Kaki ya. Coba kita. Coba. Oke, sebelum Kores persiapkan datanya, saya dikit aja ya. Saya minta 2 menit aja lah. Oke, untuk berbicara tentang satanisme dalam sebuah ajaran, itu bisa kita lihat dari simbol-simbol yang ada, saudara-saudara terkasih, yang dipilih untuk mendapatkan kebenaran. Misalnya, simbol-simbol satanis itu sangat erat kaitannya dengan ajaranmu, wahai Sting dan Sony. Saya berikan satu contoh nyata ini kepada Anda. Silakan baca kitab Wahyu, pasal 5 ayat ke-6. Nah, itu ayat favorit saya tuh. Wahyu ayat kelima, pasal kelima ayat ke-6 berbunyi seperti ini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tuhan apa yang digambarkan sebagai sosok domba berdarah-darah tersembelih, bertanduk 7, bermata 7? Itu ajaran apa?
Ketika kita melihat analogi penggambaran Tuhan dalam wujud binatang hanya ada dalam penyembahan pagan, maka jangan heran ketika kita lihat orang-orang Hindu ada yang menyembah monyet, Dewa Hanuman. Ada orang-orang Hindu menyembah gajah, Dewa Ganesha. Kalian nggak kurang menyembah domba disembelih, plus dombanya mutasi nih, Sudah. punya 7 tanduk, Kurs ya. Bang Stinge, tujuh jangan dulu. tanduk dan Orang belum selesai ngomong. bermata 7. Kalau kita ibaratkan penggambarannya, tolong dibesarkan layar saya. Oke. Dan ini jatahnya Kores kok dia yang masuk tuh. Loh, dia kan Takut. 2 orang. Enggak Santai. apa-apa lah. Nggak apa-apa Kores lah, mah kan 2 orang. mengosongkan diri biasa. Kan tanya siapa duluan. Jangan terguncang, bro. Gas, tadi gas. Ini ya, kalau kita bicara tentang ajaran satanis, ini erat kaitannya dengan penggambaran Tuhan itu berbentuk binatang. Apalagi binatangnya itu dianalogikan sebagai monster. Nah oke, belum keluar, bentar. Wah, ini seru nih. Jadi kita lihat ajaran mana yang mengajarkan Tuhannya itu setan. Ini bro, Masuk bermata 7, bertanduk 7, seperti domba yang disembelih. Persis seperti ini Tuhanmu. Ini Tuhannya Kristen? Iya. Oh, gini. Begini, Ustadz Ali. Bagi kamu Kalau jelek- menurut Wahyu 5 ayat 6 sih seperti itu. Jangan Ustadz Filipus, jangan tambahin lagi. Jadi gini, bagi kita jelek belum tentu bagi dia jelek. Ya, jadi standar orang kan iya. beda-beda. Bagi dia ini keren. Oke, ini Bagi keren ya. dia ini keren. Ini Tuhannya berwujud domba disembelih, mata 7, tanduk 7. Ya keren tuh. Nanti Wow, ini sama wow. ini nanti orang Kristen dikawin sama ini nanti di surga. Tunggu, jangan curang Kores. Sudah selesai belum Bang Ali? Oke, lanjut Kores. Oke, lanjut Kores. Buset dah. Ini bentuk Tuhan ya Allah. Ya, aku Ini jawab dulu tertulis ya. ya. Ini bukan improvisasi, ini tertulis. Waduh, ini minta fotonya, linknya, Ustaz. Oke, siap. Kayak musuhnya Satria Baja Hitam ya. Udah. Jawab ya. Tunggu Kores belum ngomong. Silakan Kores. Nggak pernah diskusi ini konten satu ini. Pokemon. Pada hari kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah senu? Dia menjawab masih ada tambahan. Ini sebenarnya kaki itu di mana sih? Turkin baca Tabir Al-Mutasar, Al-Muyasar dan Kementerian Arab Saudi Arabia coba. Di itu ada tatur santarnya. Baca. Berarti kita bukanya di tafsir web ya. Ya, Al-Kaf, Tabir Al-Muyasar, Kementerian Tiga. Agama Saudi Arabia. tafsir Al-Muyasar, web. Kementerian Agama Saudi Ini. Arabia. Ini ya. Sampaikanlah kepada umatmu, wahai Rasul, saat kami berfirman kepada neraka jahanam pada hari kiamat, apakah kamu sudah penuh? Jahanam menjawab, apakah masih ada tambahan dari kalangan jin dan manusia? Maka Tuhan yang Maha Agung meletakkan telapak kakinya padanya, selalu sebagian darinya menyimpit kepada yang lain, dan ia berkata, cukup, sudah penuh, tidak ada lagi tempat Wah, untuk tambahan. Wow, Wih, keren terima banget. kasih ya. Jadi jelas ya. Jadi Allah kan jelas ya. Telapak kakinya masuk itu. Aku cuma tahu itu aja. Terima kasih ya Kores sudah membacakan terang. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Penyembah domba bermata 7, bertanduk 7. Diam dulu di sini, belum selesai. Oke, biar. Terus Silakan apa? Kores. Silakan Apa? Ali ya. Silakan Kores. Gua kira bakal menyakiti kaum muslimin gitu. Terus apa ini? Kalau data gua kan asik tuh, nih misalnya. Kalau cuma dibacain doang ya udahlah beres ya, nggak ada masalah apa-apa di sana. Nah sekarang kita yang ini nih, ini yang nggak bisa dibantah dan ditutup-tutupi oleh para orang-orang gereja gitu. Ini sini lihat ya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, jadi Yesus itu di hadapan iblis hanya jadi stempel. Mau berapa banyak gelarnya Yesus di depan iblis, dia cuma jadi stempel supaya iblis merestui untuk menyelamatkan orang-orang pada hari Tuhan. Nih, ini 1 Korintus 5 nomor 5. Gitu. Makanya gue bilang, mana yang menurut lu cacat gitu? Apakah Allah mengutus setan kepada orang kafir atau iblis yang menjadi juru selamat Kristen pada hari Tuhan? Gitu loh. Apa yang mau dibantah lagi?
Ya kan? Sekarang Oke, ini gue jawab ya. Tunggu. Oke, Sonic. Sebelumnya, Udah belum? tunggu. Oh, Aku mau tunggu nanya. dulu. Ada satu lagi yang belum dijawab. Soal ini ya. Nyi Roro Kidul. Ah iya. Nah, jadi soal Nyi Roro Kidul itu alhamdulillah Kores waktu itu pernah mengosongkan diri ke alam laut, dan di sana gua memualafkan orang-orang mati terdahulu gitu. Yang gua mualafkan itu Nyi Roro Kidul, Yesus, Paulus. 3 itu gua mualafkan. Perkara Loh, mudah. Teman-temannya yang lain nggak ada. Sekarang tantang dong kamu. Oke, gini, tunggu, Sonic, tunggu. Aku mau ini dulu. Ini teman lu kabur, ya bisa kode friend nggak? Bisa hubungi teman-teman yang lain gitu, biar lebih rame gitu kan? Soalnya nanti nggak adil gitu. Nanti lu bilang wah nggak adil gitu. Masa teman lu ninggalin lu kelewatan nih? Ini seperti murid dulu meninggalkan Tuhannya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kita Ya. bacain Silakan, Sonic. telapak kaki yang maha mulia, udah terus kita aja kebakar. Sekarang yang mengenai 7 roh, 7 tanduk dan 7 mata itu lambang kekuatan dan mata Allah. Kekuatannya bisa melihat di mana-mana. Gitu. Bukan seperti dia menjaga nabinya yang akhirnya kesurupan. Padahal sih udah ditulis di An-Nahl. Lauh Mahfuznya udah ada. An-Nahl 99. Yesus juga gila itu. Orang yang beriman dan bertawakal, Yesus gila juga itu. Ya. Jangan, tidak bakal Pak Dewa, nggak boleh. menguasainya. Nah itu, jadi bukan seperti itu yang Tuhan, karena Oke. semua roh jahat itu dari Saul, dari Salomo itu, Salomo. Oh bukan Salome. ya Salomo itu jelas-jelas roh jahat diutus. Jadi Yesus juga berkuasa atas roh jahat, gitu, bukan roh jahat yang menguasai orang pilihan. Oke. Itu lambangnya. Sudah belum? Oke, terus pertanyaannya tadi yang kedua apa? Mengenai serahkan tubuhnya, ya kan? Nah itu seperti apa? Yudas Iskariot menyerahkan tubuhnya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah seperti itu. Thank you. Seperti kalau misalnya kita bilang itu Tuhan tidak berkuasa, kita berbalik lagi ke ada satu nabi di Arab. Dia yang bilang makan korma aswaja 3 dan apa ya? Korma aswaja lah gitulah. Dia bilang katanya itu melawan sihir. Itu yang ngomong pasti dari Allahnya. Nggak, soalnya dia kena sihir. Mau alasan apapun. Dan kena racun. Gitu. Di situ katanya Allahnya bilang katanya iblis udah ditundukin udah ditundukin masuk Islam. Nah si Jibril, si malaikatnya itu nggak ngasih itu ayat itu dulu. Atau umat-umatnya sekitarnya nggak ngasih kurma aswaja itu, diracun itu, akhirnya dia mati melarat. Ya korma aswa, ya si Jibrilnya nggak ngasih, setan yang jin yang masuk Islam pun juga nggak ngasih, akhirnya dia melarat, seperti Udah ya. memotong gitu. Oke. Urat ke jantung kan. Oke, giliran Nah itu saya. kayaknya semua kan Jangan, tipu-tipu. belum selesai, biar aja. Iya, Kasihan dia jadi ngomong seperti gagap. gitu. Jadi Tuhan yang di versi yang kita nggak seperti gitu loh. Apa yang dia udah ngomong kayak kita mengenuhankan Yesus. Yesus itu kenapa dibilang Tuhan? Dia ngomong 3 hari itu akan mati dan bangkit. Kita mesti tunggu itu apa yang dia ngomong. Tapi nyatanya dia bangkit. Kalau versinya si Isa, kita tahu nama Isa itu dari mana? Gitu. Kalau kita cari ngemis-ngemis di Barnabas pun si Barnabas nggak kenal Isa, apalagi Ibrahim. Kita mau nyari si Ibrahim sama Isa itu di mana gitu loh. Ini udah Nah itu yang mesti dicari katanya si Allah. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah itu kita mesti cari, bukan mengenai kuasanya katanya. Dibilang lagi Quran sumber segala ilmu. Nah ilmu mencari nama Ibrahim di selain Quran di mana? Gitu, itu yang mesti dicari. Oke, Itu udah. yang mesti dicari. Ya udah itu aja gitu. Oke, Jadi siap. Oke, jadi
Jadi ini ya, kasihan si Sonic ini nggak ada teman yang pertama. Kalau ada teman-teman Kristen yang di bawah mau naik, silakan ya. Terus siapa yang jawab nih? Silakan dari Bang Ali atau dari Kores? Kores dulu lah, nanti saya terakhir. Oke. Tunggu. Kalau Ibrahim itu bisa kita ambil dari Yahudi ya. Tunggu. Sama Nabi Isa juga. Tapi kita buka dulu ininya. Kenapa Ini- Sokatul ngajar murid-muridnya cuma kasih fitnah? Iya. Tunggu. Lo Udah, kenapa bukan sakit dulu. hati? Diam Kenapa dulu. kepanasan? Ya, ini Sokatul ya, ngajari muridnya itu cuma kasih hujah, tapi nggak ngajari ngomong. Harusnya ngajari ngomong supaya lancar dulu yang pertama. Terus yang kedua, cobalah diajari itu orang-orangnya itu kalau bernarasi itu yang bagus. Ini masa gini. Udah Kores, silakan. Ya tunggu. Ini kalau bagian data kan kita text time ya, maka kita buka di. Habis itu aku mau bilang nih teman-teman muslim yang antri naik, ini kita kasih slot buat teman-teman sebelah dulu ya. Kasihan si Sonic. Oh ya ini kejadian 17.5 ya, kejadian 17.5. Nah kita. Dewa turun aja, Bang Jo, Bang Ali. Siap. Ini orang stres, nggak bisa dihadepin ini kalau orang seperti ini. Ya, Dewa nggak mau ikutan bego, bener. Kalau mau adu bego jangan sama kami lah umat muslim. Gua nyerah lah sama orang kayak gini. Ya, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau kita buka kejadian 17 nomor 5. Nah di sini ada nih Abraham nih. Nah ini. Nah tuh. Ibrahim ya Ibrahim. Nah kita juga buka ininya, berarti kita buka terjemahannya. Terjemahan. Kamera lu Kores. Tunggu dong, gue masih nyiapin dulu. Terjemahan juga. Ini ke Indonesia. Translate. Ini juga. Ya, kita harap Kira ngemis terjemahan juga. Sob Katul tolong Enggak, lu- bantu murid. Akhirnya Lu nggak ngemis ngerti. terjemahan. Lu nggak ngerti soalnya. Ini misalnya gue bacain ya. Ini nah ini ya. Kasihan lau mampus. Enggak, lu bisa nggak? Kasihan Lu bisa lau nggak ini? mampus. Lu bisa nggak baca Enggak, ini? enggak, sekarang lau mampus yang si lau mampus catat itu siapa namanya lau mampus? Lah ini nih Isa Hanusri. Bisa nggak lu baca? Yang saya tanya- Mampus yang lu. saya Berahot tanya, 17B. lau mampus. Isa Lau Hanusri. Bisa gantian nggak? Mampus. Tunggu, bisa gantian nggak? Nangis Kan darah gantian. lu. Enggak, Jadi di sekarang sini kan lau dibahas. mampus catat di mana, Nangis itu darah bahasa lu. Gua Ibrani. bikin Roh Kudus lu merontak. Lau Sun mampus kaki mana? kores Roh Kudus lu. Jangan kan Roh Kudus Belajar- Yesus lu yang Yunani belajar bangkitin sun gantian. kaki gua, bre. Nah, di Gantian sini kok. ya, ini menceritakan kasus Yesus yang tukang penyihir di Berahot 17B nomor 5. Di sini ada kata-kata Yesus Nazarin. Ini kan terjemahan ya. Nah, ini bahasa Ibraninya ikhwan, perhatikan. Ini apa? Ini Isu Hanozri. Nah, bukan Yesus. Jadi Yesus itu hanyalah Tuhan terjemahan. Nah, ini mati dia. Sama sekarang Abraham, kejadian 17 nomor 5. Nah, di sini nah, ini tuh artinya Ibrahim. Mana tadi? 17.5. Ini dia. Nah, ini tuh artinya Ibrahim. Nah, ini. Alef, Bet, Res, Mim. Ibrahim. Mau lari kemana lu? Coba, kita nggak usah pakai terjemahan karena lu nangtang lu nggak mau pakai terjemahan. Jadi lu ngerti Lau kan? Nah, ini lu makan nih. Lau Nih, mahfuz pakai tafsir bahasa Rasak, apa? Itu Genesis 17, nah pertanyaannya. ini Ibrahim. Kok Nah, sama yang ngemis-ngemis ini. ke Ibrahim? Ini Kok Isa. ngemis-ngemis Isa. ke Yahudi? Ngemis-ngemis ke Sonic. Barnabas? Bentar dulu Sonic, ini giliran siapa? Ini Isa. Tunggu, biar Nah, aku ini. Ini Jadi Isa. gini. Tadi Sakit muslim, nggak? muslim kalau Sakit Katanya nggak? nggak Makanya tahu. Yesus itu adalah Sonic. terjemahan untuk Zeus harusnya, Sonic. bukan Iya, untuk Sonic. Isa. Diam dulu, Kores. Karena Diam kalau dulu. Isa itu dikenal sekarang tenang dulu, Sonic, sekarang tenang Sonic, dulu, gini, tenang dulu. tenang dulu semua. Waktu lu ngomong pun, muslim kalau mau potong itu kumute. Lu lihat sendiri dari tadi kumute. Kita berusaha adil di sini. Kita bukan kayak channel-channel polemikus yang kerjanya itu cuman ngerocos. Ya, biar ada edukasi. Kalau cuman ngerocos, anak kecil juga bisa. Kalau cuman kopi-kopi hujatan orang, anak kecil juga bisa. Tunjukkan kalau kamu itu beredukasi. Oke, silakan. Ya, Kalau Koresnya sekarang selesai, kalau nanti lanjut Pak ya. Sonic. Kita lanjut ya. Orang Panas tahu dia ya. siapa. Panas dia ya. Katanya Tuhan Mampus. penyempurna. Sokor. Yang nggak tahu, Ah, sekarang ini- sebelum nanti ada Quran, Sonic, orang Ini Sonic. Isa. tahu siapa. Ini Isa. Sonic, Dalam nanti Ibrani lu ini selesai, Isa. nanti lu si Kores selesai, lu mau ngomong gimana pun kita bebasin. Jangan nanti giliran waktu kamu ngomongnya gitu kan. Sedangkan sekarang hanya untuk nimpa-nimpa jago. Ya, kamu simpan Giliran dulu saya yang mau dong kamu dikit. omongin. Kamu simpan yang mau kamu omongin, nanti sekaligus kamu omongin semua. Jangan nanti waktu giliran kamu narasi nggak pandai, ngomongnya gagap. Cuman bisa ya ini nimpa-nimpa omongan Oh, orang. iya, iya.
Tunggu ya. Tadi udah dijawab ya. Jadi Isa itu dikenal oleh Yahudi gitu. Nah, karena di sini tuh Isa ini Yod, Shin sama sama Vav, Isa itu gitu. Kalau Yesus ini terjemahan. Jadi Kristen itu hanya menuhankan Tuhan terjemahan, itu pertama. Terus kalau Ibrahim kita bisa lihat di Rasak Kejadian 17 nomor 5. Nah, ini tuh Ibrahim ini. Ini bukan Abraham ini Ibrahim ya. Selamat datang di kebenaran. Lalu berikutnya soal iblis. Iblis masuk Islam itu Takiyat Korintus ya, karena biasalah Kristen nggak tipu-tipu, nggak makan gitu. Nggak ada iblis masuk Islam dalam keimanan Islam. Yang ada itu jin yang masuk Islam gitu. Iblis itu udah seperti yang gua bilang dan gak bisa dibantah. Iblis itu adalah, nah ini nih kawan-kawan. Iblis itu adalah ini. Nah ini, iblis itu juru selamat. Jadi iblis itu harusnya digelari Kristus dia, iblis Kristus. Karena berkat iblis lah orang-orang Kristen rohnya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Ini, jadi lu sembahlah iblis Kristus tuh. Kenapa lu malu-malu? Itu yang pertama. Terus yang ketiga sekarang. Kok pertama langsung ketiga? Yang kedua, kalau misalnya dibilang kesurupan, di kita tuh nggak ada tuh Nabi Muhammad tuh kerasukan setan, nggak ada. Yang ada tuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 10:20, ia kerasukan setan dan gila. Tuhan ini Tuhannya Kristen itu maha kerasukan setan dan gila. Gimana mau bantah ini tertulis begini? Ya. Nah ini kawan-kawan, Kores tuh nggak bohong loh. Yesus itu disebut iya itu Yesus Kristus ya, kita ganti Yesus Kristus kerasukan setan dan gila. Nah, itu gimana mau dibantah kan gitu. Berikutnya yang terakhir soal Yesus 3 hari bangkit gitu. Kita lihat dulu secara data penyaliban ya. Penyaliban itu kawan-kawan jangan guncang bre. Penyaliban itu kalau misalnya lu disalib dengan kepala menghadap ke atas, maka itu lu harus beberapa hari di atas kayu salib sehingga lu mati. Yesus lu cuma 6 jam. Cuma 6 jam udah mati. Ini di bawah standar manusia gitu. Jadi jangan sok-sokan bangkit kalau disalib cuma 6 jam udah mati. Ini mah bukan Tuhan ini. Kalau untuk Islam ini mah gembel yang kurang gizi sehingga mati hanya 6 jam. Manusia disalib beberapa hari baru mati. Jadi jangan ngomong bangkit kalau disalibnya cuma 6 jam. Yesus disalib 6 minggu. Nah, 3 minggu baru bangkit. Baru gua takluk, kalah gua oleh Yesus. Disalib cuma 6 jam Yesus udah mati, dibilang bangkit. Ya elah, yang kayak gini mah gembel, bukan Tuhan ini. Thank you, Tafadol Ustaz Alif. Sekarang Bang Ali, ya jangan lupa Kores itu dia ditombak. Kalau yang di situ nggak ditombak, lu kelewatan. Ditombak setelah mati, bre. Tombak itu setelah dia mati. Enggak, tombak itu bikin dia mati. Silakan Bang Ali. Oke. Enggak, jadi kan ditombak itu untuk membuktikan dia hidup apa mati. Jangan bela dong dokter akal. bicara tentang tentang teori konspirasi dari nama-nama yang dikenal dalam kekristenan, itu poin paling menarik bagi saya. Coba dibesarkan, Ko Julius. Ini ada fakta yang menampar sekali ya. Karena saking jahil dan saking nafsunya untuk menarik-narik konspirasi nama Yesus agar seakan-akan membawa arti juru selamat, mereka lupa ada ilmu leksikal, ada ilmu linguistik dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika mereka katakan Yesus itu Yeshua, pada fakta keilmuan bahasa Ibrani, the Hebrew word for salvation, Yeshua, is a feminine noun. Kata Yeshua atau artinya juru selamat dalam bahasa Ibrani itu adalah feminine noun. Kata benda perempuan, feminin. It cannot possibly be a name for Jesus unless he was a woman. Jadi gak pernah akan bisa menjadi nama seorang Yesus kecuali Yesus itu adalah perempuan. Penghinaan kepada Yesus ketika mengatakan dia itu juru selamat. Karena menabrak kaidah bahasa Ibrani. Kalian itu ajaran menghina Tuhan, menghina orang-orang yang suci. Kalian katakan dia agar menjadi juru selamat, tetapi kalian tabrak kaidah dan kalian paksakan dia menjadi a woman, seorang wanita. Lalu, nama bapaknya Yesus. Kita masuk ke nama bapaknya Yesus. Nama bapaknya Yesus, kalian pelintir menjadi Yahweh. Dan saya bawakan data dari sarapan pagi biblika.com.org. Tulisan langsung dari Burita Wahyu. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, Bapak Yu,
menurut fungsinya sehingga menjadi Yahweh atau Yo dibaca Yahweh. Jadi yang kalian sembah itu adalah produk konspirasi bahasa Yunani. Yesusnya dari kata Istos, di mana kata Istos dalam 1 Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Ketika Anda buka dari bahasa Yunaninya tertulis Istos. Istos adalah sebuah transliterasi dari bahasa Aramaik dari kata iso. Iso menjadi isos ketika dijadikan bahasa Yunani. Lalu ajaran tersebut dikembangkan ke daratan Eropa, ditambah konsonan J oleh orang-orang British menjadi Jesus. Lalu datang ke Belanda ajaran tersebut. Orang Belanda nggak bisa membaca konsonan J, dibaca Y. Dari Jesus menjadi Yesus. Lalu nenek moyangmu ketika dijajah oleh Belanda diperkenalkan Tuhan bernama Yesus. Yang kau sembah dan kau pertuhankan itu bukanlah Isa Al-Masih atau Iso, tetapi yang sedang kau tuhankan adalah Tuhan versi Belanda. Kalau mau belajar bahasa, bubuk kau. Udah, Ustaz Ali? Lanjut. Oke, silakan Sonic. Dan bagi teman-teman Kristen yang mau naik, silakan ya, kasihan Sonic sendiri. Oke, Tuar, Sonic. selamat datang di kebenaran. Aku kasar dulu ya. Tunggu ya. Jadi gini Sonic, apa yang mau lu sampaikan silakan disampaikan semua ya. Jangan nanti pas giliran orang siap. ngomong nanti lu baru sibuk. Ya, Siap. silakan Sonic. Sekarang gue cuman tanya, yang di Lauh Mahfuz itu yang ditulis Ibrahim apa Abraham? Kalau yang ditulis Abraham artinya Lauh Mahfuz nyolong data Yahudi. Karena Yahudi pakai bahasa apapun diterjemahin mengenai Allah. Kalau di bahasa Mandarin gak kenal Allah. Gitu. Di bahasa Thailand gak kenal juga. Di bahasa Jawa juga gak kenal. Pasti namanya Gusti dipanggilnya. Jadi itu mengenai penerjemahan. Semuanya sama. Versi Gusti, versi segala macam. Itu penyesuaian bahasa. Ketuhanan yang dibilang paling tinggi ke tradisi sekitar, seperti nama Yunani segala macam, itu ke tradisi. Kalau dibilang mengenai kuasa, kita Tuhan itu pasti berkuasa. Kita membuktikannya dengan situ. 3 hari dia omong 3 hari mati dan dibangkitkan. Sebelumnya udah ada penyiksaan. Itu mesti dibuktikan. Karena nama dia sendiri waktu dia hidup sudah dipakai untuk mengusir setan. Gitu. Itu baru aslinya kita mesti membuktikan. Kalau gue waktu itu ada di zaman Yesus lahir, gue akan diemin dia mau diapain. Karena dia mesti membuktikan 3 hari itu dia mesti bangkit. Gitu. Karena dia bilang kalian semua belajar berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Dan dibilang Yesus belum dikenal. Dunia tidak mengenal aku. Jadi mesti dibuktikan dia Tuhan itu dengan nama yang dipakai. Gitu. Si Allah itu siapa kalau sampai dia nyolong data Yahudi? Apalagi Yahudi dan Nasrani akan menjadi penebusmu di neraka meskipun dosamu sebesar gunung. Kok bisa nyolong data orang tapi pakai nama orang? Yang saya tanya itu Ibrahim. Gitu. Kalau ente nggak setuju dengan terjemahan, itu bukan namanya Ibrahim, Abraham tetap. Saya cuma nanya si Allah SWT itu dapat nama Ibrahim di mana? Nama Isa di mana? Kalau misalnya dia bilang tadi si Ali itu bilang dari Yunani, dari ini, dari segala macam dari ini. Jadi Lauh Mahfuz itu nyolong data dari Yunani. Cuma begitu aja jawabannya, kan gampang. Nyolong apa enggak sih Lauh Mahfuz itu? Jadi Lauh Mahfuz itu mesti tahu nama Isa itu di kitab mana. Masa serobekan kecil kagak ketemu? Gitu. Dan di nama gitu itu sih mesti dicari prasasti kita lihat dari prasasti dari bahasa Sanskerta. Prasastinya ketemu di bahasa Sanskerta di Thailand, Myanmar, Vietnam, di Jawa ketemu. Menarik. Isa itu di prasasti mana? Gampangnya kan begitu. Kalau mau nyolong dari Yunani, akuin ya Allah nyolong dari Yunani.
Ya Allah nyolong dari Ibrani. Kan gampang. Kenapa bisa diputer-puter? Udah belum? Ya udah itu aja. Oke, sudah ya. Siap. Tunggu. Aku sambut dulu. Ini ada Ustadz Sugi ya. Assalamualaikum Ustadz Sugi. Dan Shalom ada Bang Daniel dan Martua. Ini Bang Daniel dari Muslim atau Kristen? Shalom, saya dari Kristen. Bang Martua? Halo Bang Martua, halo. Iya, Iya, dari Kristen juga? ya dari Kristen. Suaranya kok agak kecil ya? Oke, ini mau ikutan atau nyimak dulu? Soalnya kita lagi membantah fitnahan yang dibuat Bang Sonik. Ya mau nyimak dulu. Siap. Oke, Ustadz Sugi, tolong speak up. Saya nggak fitnah, saya pakai data. Jangan ngomong fitnah dong, cengeng sekali kau. Wih, kok marah sama Saya bisa ngomong nggak? Kan ini sudah 3 kan? Host. Iya. Sekarang kan udah 3 mereka. Berarti saya sudah bisa ngomong dong. Masa jadi Iya. penonton Sabar. di sini? Itulah Oke, saya bisa ngomong. Jadi gini, Bang Sonik. Jadi gini, ini menurut keimanan kami, apa yang kamu sampaikan fitnah, kan menurut standar kami. Oke, mungkin silakan dari Sekarang kalau misalnya standar begitu juga Yesus nggak disalib itu fitnah. Kenapa disalib ke Isa? Oke. Iya, Sudah. menurut Sekarang kamu- saya yang ngomong ya. Menurut kamu fitnah nggak apa-apa? Sekarang giliran saya ngomong. Oke ya, saya nggak menanggapi lebih ya yang dari Mata Ali, dari siapa tadi Praistar tadi ya. Saya mau menanggapi yang perkataan Sony katanya untuk membuktikan kebenaran Yesus dia harus mati 3 hari seperti yang dia katakan kan? Benar enggak Sonic? Jangan dulu dijawab ya, karena masih hak saya ini. Benar enggak kira-kira Yesus itu 3 hari 3 malam mati? Atau 3 hari aja deh, nggak usah 3 hari 3 malam. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan Yesus itu 3 hari 3 malam atau 3 hari mati ya. Karena dia matinya jam 3 hari Jumat, bangkitnya pagi-pagi benar di hari Minggu. Itu Alkitabiah loh. Anda itu by data dong, jangan asumsi. Oke, saya rasa itu aja. Silakan yang lain. Oke, silakan. Atau mungkin dari jawab Bang sih, Ali. Nggak, Bang Ali dulu. Silakan Bang Ali. Oke, menarik ya. Karena ditarik ke masalah sejarah, bicara prasasti, itu tema yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi gini, Tony dan teman-teman Kristen, ajaran yang memperkenalkan Tuhan menjadi manusia itu bukan original datang dari Kristen. Bukan Kristen pertama sekali mengatakan ada Tuhan yang transenden kemudian berimanen menjadi manusia yang punya daging. Bukan hanya Kristen atau bukan Kristen yang pertama sekali. Jauh sebelum Kristen memperkenalkan teori dan ajaran tersebut, ajaran-ajaran pagan penyembahan berhala di masa lalu lebih dulu daripada kalian. Dalam penyembahan Persia kuno, ada Mitra, sosok yang dipertuhankan menjadi manusia. Dalam sesembahan Mesir kuno, ada yang namanya Osiris, manusia juga, tapi dipercaya dia adalah imanensi Tuhan yang transenden menjadi hidup dalam kehidupan dunia. Kemudian dalam sembahan Yunani kuno ada yang namanya Bacchus. Kemudian ada Krishna yang sangat populer ya, Dewa Krishna. Itu juga dinarasikan sebagai imanensi Tuhan yang transenden menjadi manusia punya daging. Lalu apakah itu kesamaannya? Banyak kesamaan yang lainnya. Dari tanggal kelahiran dewa-dewa pagan yang mana dikatakan Tuhan menjadi manusia memiliki kesamaan ketika kita teliti, ketika kita lihat. Kesamaannya apa Bang Ali? Yesus dinarasikan lahirnya tanggal 25 Desember. Ternyata Mitra juga lahir 25 Desember. Osiris lahirnya 25 Desember. Krishna yang disembah oleh Hindu lahirnya 25 Desember. Yang nyolong siapa sekarang? Woi, yang nyolong siapa? Lalu narasi bahwa Tuhan yang lahir 25 Desember tersebut adalah sosok Mesias atau juru selamat yang dinantikan juga dibawa dalam ajaran masa lalu, bahwa untuk menyelamatkan peradaban manusia yang telah jatuh dalam lumpur dosa dan kejahatan, maka dibutuhkan sosok Tuhan yang jadi manusia. Mitra datang dengan misi itu, Osiris datang dengan misi itu, Krishna datang dengan misi itu, plus Yesus datang dengan misi itu. Lalu untuk menyempurnakan penebusan dosa dan kesalahan manusia, Tuhan yang jadi manusia harus dimatikan, harus dikorbankan. Maka Yesus mati di salib.
Mitra mati dibunuh, Osiris mati dikorbankan, Krishna mati disalib di pohon. Duluan Krishna yang Tuhan jadi manusia yang mati disalib, bro. Bukan Yesus pertama sekali. Kok sama ajaran kalian sama ajaran pagan ini? Menarasikan Tuhan mati di kayu salib, ternyata duluan Krishna daripada ajaran kalian. Lalu lebih naasnya lagi, Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan dari kalangan manusia dinyatakan setelah mereka dikorbankan bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit di hari ketiga, Mitra bangkit di hari ketiga, plus Krishna juga bangkit di hari ketiga, lalu kembali ke Bapaknya di sorga. Maka ketika saya kecil, ada yang mulai bersin-bersin. Ada yang kejam. Ada yang marah. Jangan marah dulu, Lis. Waktu saya kecil, setiap hari Minggu libur sekolah, yang saya paling nantikan itu sebuah series berjudul Hercules, menceritakan sosok dewa penguasa langit sorga lagi gabut di langit, maka dia turun ke bumi, bertemu dengan sosok wanita Yunani, lalu dia setubuhi wanita tersebut, lahirlah dari persetubuhan tersebut seorang anak, dia namakan Hercules. Lalu masyarakat Yunani beriman, Hercules ini 100% dewa, 100% manusia. Sama lagi dengan intisari ajaran kalian, 100% Tuhan, 100% manusia. Lalu Hercules tumbuh besar membela kebenaran, melawan kezaliman. Dan di akhir perjuangannya dia dikorbankan. Lalu dia bangkit. Setelah dia mati, naik kembali kepada Bapaknya yang berada di Pakai sorga. aturan Edis. Tahu aturan ya Edis ya. Kok sama lagi? Ini ajaran apa ini? Ajaran nyontek. Nyontek pagan. Malu. Ini bahas apa? Aku udah bisa masuk. Oke, tunggu. Aku mau bilangin ya. Shalom buat Edis. Kenapa kalau Bang Ali ngomong lu kayak kebakaran banget gitu? Santai dulu. Oke, nanti aku kasih kesempatan buat gitu loh. Kapan sembuhnya gitu? Apa topiknya ini udah masuk kemana nih? Start Ali. Topiknya adalah orang gila kecepatan Ajaran siapa yang nyolong lain itu? dan bilang. Ajaran yang nyolong itu. Ya, tetap. Oh, Silakan siapa? Oh, diskusi nih. oh, ajaran yang nyolong ya, ajaran yang nyolong. Oke, siap. Oh. Oke, silakan Kores. Ya, jadi soal ajaran nyolong-menyolong itu ya Kristen jagoan banget Saya gitu lah. permisi dulu ya. Kenapa, Dis? Jangan kejam-kejam, Dis. Tahan dulu. Kemana, Dis? Dia Mau kemana? selalu kabur kalau bahas sejarah. Kalau bahas Oh, masalah gitu. paganisme dalam ajaran Kristen nggak mau dia. Oh gitu, oke. Nah jadi gini ya, soal pepaganan gitu, gini Ikhwan, yang perlu diketahui kawin, nah itu, kalau aku ke kawin, orang-orang Kristen itu menjiplak pagan ya. Nah, di mana datanya? Di sini datanya. Nah, misalnya kita ambil contoh perkawinan pagan Roma. Perkawinan pagan Roma bisa kita lihat di mana nih si pagan Roma kawin ini ya? Oh, kayaknya di ini deh, di amunisi hukum nikah. Tunggu ya. Sambil mencari saya protes Bang Ali ya. Gak usah membela hotel lah Bang Ali. Bukan 3 malam, 1 hari 2 malam. Ya, Cuman katanya aja 3 malam. Yang penting katanya dulu. Faktanya nggak seperti itu. Ayatnya tertulis 3 malam. Faktanya nggak seperti itu. Kalau ada, Gini, jangan. ya. Mana tahu jam mereka 1 hari cuma 15 jam, beda jam kita. Jam kita kan 24 jam. Mana tahu ada yang jamnya 1 hari Ya, maaf. cuma 15 jam. Beda. Ya maaf. Ya, ampun Bang Ali. Iya, mereka sengaja katakan 3 hari 3 malam biar sama dengan narasi pagan. Oh gitu ya. Pedih. Indissoluble mana? Ya indissoluble. Terus tadi ada yang komplain tuh masalah ditombak ya. Jadi Yesus itu disiksa loh. Kalau yang lain disalibkan doang, dia disiksa. Terus dikasih minum racun, jangan lupa. Jadi beda. Alah. Enggak sama aja. Ini aku bawa lagi datanya ya. Tadi penyaliban juga itu gejiplak pagan, itu bisa lihat di sini ya. Nah ini. Yesus disiksa dulu. Terus orang-orang yang dulunya disalib ditaruh di hotel gitu.
dikasih makan kue. Enggak, sama aja. Semua orang-orang yang disalib itu ya sama. Nih, ini historical evidence-nya. Oke. Kita lihat dari Flavius Josephus ya. Tony nanti kau bilang, kalau gitu Kores kita tes berapa lama dia tahan. Siapa? Lu disalib. Gua 2 hari bisa gua. Lebih. Oke, nanti kita tes. Ya, lanjut Tes aja. ya. They were first, nah ini ya, they were first whipped. Nah, mereka pertamanya dicambuk, terus disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati dan disalib di luar tembok tuh. Sama kayak Yesus dicambuk-cambuk juga. Nah, ini nih. In Roman times, dalam masa-masa Roma adalah hal biasa penyaliban itu dimulai dengan dicambuk di punggung, di pantat, dan di kaki dengan flagrum. Apa itu flagrum? Flagrum adalah cambuk pendek yang di ujungnya ada objek-objek tajam gitu. Korban bahkan diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi. Alah. Jadi apa ya? Penyaliban itu hal yang normal-normal aja, nggak ada yang spesial-spesialnya gitu. Yang menjadikan Yesus itu ironis adalah orang lain disalib itu berhari-hari baru mati, Yesus 6 jam disalib udah mati gitu loh. Jadi dia di standar bawah kemanusiaan. Ini manusia standarnya di sini nih manusia. Di sini standarnya nih. Yesus tuh di sini nih, di sini. Di bawah banget dia. Di bawah banget. Nah, itu. Di bawah tempat colokan. Iya. Nah, terus kita ini aja dulu ya. Sekarang kita soal jiplak menjiplak. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Perkawinan Roma yang bernama perkawinannya itu converatio. Tunggu mana? Nah, ini converatio adalah perkawinan Roma yang paling suci dan yang benar-benar membutuhkan pendeta. Benar-benar membutuhkan pendeta perkawinan Roma itu. Nah, ini bisa kita baca di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang mengharuskan ada pendeta. Karena Pontifex Maximus atau pendeta paling tinggi di negara Roma harus hadir. Dialah yang melaksanakan pernikahan. Nah, itu ya. Terus yang paling asik di sini. Inilah satu-satunya pernikahan yang secara sah tidak boleh berpisah. Kawinnya Tritung jiplak pagan, gue bilang. Nggak percaya. Nikahnya aja jiplak pagan. Kenapa? Karena Yesus nggak mampu cari istri untuk kawin. Makanya dia ngejiplak punya pagan. Ini nggak percaya, ini artinya nggak bisa berpisah. Nah, sini gua terjemahin. Buat kawan-kawan Kristen yang Roh Kudusnya membuat kalian tidak bisa bahasa Inggris. Nah, sini translate ya. Jangan terguncang kawan-kawan. Ini kenyataan kok. Nah, kita ke sini ya, nih copy paste. Ini ya yang tadi. Nah, ini adalah satu-satunya jenis pernikahan yang tidak dapat dibatalkan secara hukum. Selamat datang di kebenaran. Lu tuh emang ngejiplak pagan dari kawinnya, Tuhannya, bajunya, kulit Tuhannya gitu. Cara Tuhannya dituhankan, pagan semua gitu kan. Makanya Uganda, Burundi, Lesotho, Liberia semuanya itu kelaparan, konflik, item-item gak pernah mandi, susah air. Kenapa? Karena menyembah Tuhan yang hasil dari pagan. Gitu. Lu gak suka dengan Islam di Indonesia, pindah Afrika, pindah, woi. Pindah Afrika sono, makan kayu di sono tuh dalam nama Yesus. Thank you. Oke, makasih buat Kores. Mungkin sebelum ke Bang Sonik, aku kasih Bang Daniel dulu ya, supaya dia bisa masuk, nanti lu yang tinggal tambahin gitu kan. Ya, Aduh mungkin Daniel, kasihan bener nggak cocok Daniel. Oknum dia. Kalau Sonic Kristen sejati. Ini Daniel Haning ya? Bukan ya? Aku ingat Daniel nih, cuman aku lupa yang mana. Silakan Bang Daniel. Dia dari Zoom dia. Iya, tahu nih Daniel lama. Saya mau komentar aja tadi yang mengatakan bahwa Suaranya digedein Bang Daniel, kecil kali. Nanti dikiranya apa? saya mau komentar tadi ada yang menyamakan Yesus dengan dewa-dewa bangsa lain. Katanya dewa-dewa bangsa lain itu kayak Mitra, Osiris, itu lahir di bulan Desember tanggal 25. Pertanyaannya sejak kapan Persia kuno, Mesir kuno itu mengenal bulan Desember? Lalu dia juga bilang katanya ini Krishna matinya disalib katanya. Krishna itu matinya Disalib di pohon. Krishna itu matinya kena panah.
Nama pemanahnya itu Jara. Dia seorang pemburu. Dia pergi ke hutan, dia kira ada rusa dipanah, rupanya itu Krishna. Ini sebenarnya hal seperti ini nih munculnya itu tahun 2007 dari film Zeitgeist, film semi dokumenter. Tapi udah 14 tahun berlalu, kok kalian nggak bisa move on ya dari hoax kayak gini ya? Saya bingung juga. Jawab aja pertanyaan. Sejak kapan Persia kuno, Mesir kuno itu mengenal bulan Desember? Aduh, mati ya. Sampai kalian bisa bilang bahwa Mitra dan Osiris itu lahir tanggal 25 Desember. Oke, silakan. Oke, kasih Sonic dulu. Silakan Sonic. Ya, kalau mengenai itu semua, mengenai Krishna apa segala macam yang tadi disebut, namanya nggak laku, nggak ada di jejak. Gitu. Tadi jelas-jelas Islam nggak nipu nggak makan. Krishna tadi dibilang disalib, nggak taunya kenapa nah. Itu udah jelas tipu-tipuan oleh SWT sebelum masuk Indonesia. Jadi moyang-moyangnya emang moyang Indonesia udah kena tipu. Gitu. Dan kita membuktikan semuanya itu sampai sekarang nama itu mereka nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang bermukjizat. Karena Tuhan berkuasa atas segala-galanya, nama Tuhan. Jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Gitu. Mengenai 3 hari mereka cuman ngomong. Buktinya ada nggak? Nggak ada. Cuman tertulis iya dongeng. Sekarang Yesus tertulis di luar Alkitab, di luar orang Kristen tertulis. Nah, kalau seandainya si Isa selamat, pada saat itu Yesus dari Nazaret menyelamatkan Yesus Barnabas. Jadi yang Isa versinya si Allah SWT, Yesus dari Barnabas pembunuh itu atau bukan? Kalau dibilang versi pembunuhnya itu Yesus dari Barnabas, artinya Quran membohongi manusia, karena Quran menulis di surat Maryam, aku dimuliakan waktu aku lahir, mati dan dibangkitkan. Nggak taunya dia kabur. Sebuah kepengecutan dari omongan seorang kalimat dulu. Gitu. Jadi ini kita lihat satu buku yang menjelaskan kalimat yang begitu pengecut. Dari An-Nahl 99 sampai ke Maria. Membuktikan itu buku pengecut. Karena di Lauh Mahfuz dia tertulis mengenai An-Nahl, orang yang beriman dan bertawakal tidak nasihir. Nggak taunya ada pernyataan Ibnu Majah 35 Muhammad terkena sihir. Gitu. Kalau mau disangkal, sangkal bukunya. Gitu. Ya. Jadi udah jelas semuanya itu tipuan-tipuan dari, kalau dibilang pagan, kalau pagan yang disembahnya bisa seperti itu, yang jadi Tuhan juga kagak bisa. Seperti kita ngomong dukun. Ada orang ngaku dukun, wah gue jago santet nih, saya jago santet. Kita mesti membuktikan itu dukun jago santet di mana? Nyantet. Ada orang ngaku nabi, Allah lah yang jadi pelindungku, tembus. Gitu. Itu yang jadi tukang tipu, si Allahnya, ayatnya, apa orangnya. Itu yang paling gampang. Gitu. Jadi sekarang mengenai Ibrahim lagi yang saya bawa. Ibrahim saya mesti carinya di mana? Karena si Lauh Mahfuznya udah ada, Jibrilnya udah ada, Ibrahimnya udah ada, Qurannya belakangan nongolnya di 1960, di 1924, zamannya Soekarno lah paling deket, nggak ada yang ketemu satu bumi. Di 1924 di Mesir pun nggak pamerin berkasnya, gitu. Jadi nongolnya di Indonesia 1960, gitu. Atau mau cari Wali Songo dari Cina, Qurannya mana barangnya, dibilang sama. Nah itu aja yang paling gampang ya. Atau museum Indonesia katanya. Tunggu dong, katanya museum Islam, ada museum Islam. Quran zaman Diponegoro,
Imam Bonjol. Nah itu aja dikasih buktinya Quran itu sama. Atau zaman Ottoman suruh Turki pamerin Qurannya itu. Itu bahasa dari abad 12. Islam yang menghantam Hagia Sophia. Akibat itu jadi perang saudara di sana. Menjaga satu Quran suci yang membuat Islam bisa mengambil Hagia Sophia tidak terjaga. Itu aja kan gampang kita mencarinya data. Oke gitu. Oke, saya dulu ya koreksi. Aku dulu deh. Oke, ya udah. Ya, tunggu. Aku cuma mau bilang ya, kalau bisa teman-teman kita sebagai orang yang mengaku akademis, kalau ngomong selalu upayakan bawa data. Ya itu sih saran dan saya supaya penonton bisa lihat. Ini tujuan kita kebenaran. Ya, tujuan kita ini kan mencerdaskan penonton. Ya, kalau nggak ada data kan nanti penonton cuma bilang asumsi kan nggak enak. Enggak apa-apa, memang Yesus tuh cuma bisa ngomong. Ada Yesus ngasih data bukti. Coba misalnya contoh kasihilah musuhmu. Buktinya apa? Ada orang-orang Kristen dikasih rumah sama Yesus waktu Yesus hidup, atau dikasih apa? Dikasih pekerjaan atau dikasih baju. Enggak ada, omdo. Dari Tuhannya aja emang ngomong doang kerjaannya. Jadi ya kita mesti mentoleransi kayak gitu loh. Al-Quran edisi cetak ya. Nah, gitu. Kita buka di sini ya. Nah, datanya itu di sini soal Al-Quran edisi cetak. Nah, misalnya kita buka dari sejarah Al-Quran. Di sini, sejarah percetakan Al-Quran. Nah, gitu ya. Belum open cam. Nah, kita open cam dulu dong. Nah, ini. Nah, sini lihat. Yesus lu gua bikin malu lagi. Sejarah percetakan Al-Quran dari Italia hingga Indonesia. Kenapa baru dicetak 1920-an? Nah, di sini dijelaskan percetakan Al-Quran awal. Percetakan Al-Quran yang pertama itu di tahun 1537-1538. Pertama kali dicetak di Venice, Italia, Tritung Itali gitu. Yang nyetak siapa? Yang nyetak itu ini. Oleh Paganino dan Alessandro Paganini gitu. Jadi yang nyetak ini orang Kristen gitu. Kan kurang ajar Kristen dari dulu ya. Pertama kali yang mencetak Al-Quran itu orang Kristen abad ke-15. Berikutnya yang kedua di Hamburg, ini Tritung Protestan oleh seorang pastor bernama siapa namanya? Ini Abraham Hickelman. Nah itu kan. Loh, kok kenapa orang-orang Kristen? Memang orang Kristen dari dulu suka rusuh sama Islam, ikhwan. Dar, selamat datang di kebenaran gitu. Nah, ini orang-orang pertanyaannya mana bang? Sabar dong, kenapa dipotong-potong? Nanti data gampang itu, data gampang. Soal Al-Quran kami gampang. Pertama kita mesti tahu dulu ya, kenapa Islam mencetak di tahun 1920. Jadi awalnya itu Tritung yang mencetak Al-Quran gitu ikhwan. Jadi dari dulu emang ngajak ribut. Memang harus diberantas ini Tritung ini. Masa dari dulu kerjaannya ngotak-ngatik kitab orang lain. Al-Quran mereka cetak, kitab Yahudi mereka maling. Nah gitu. Nah ini ya pertama. Lalu kemudian kenapa Al-Quran baru 1924? Di sini dijelaskan. Percetakan Al-Quran di Mesir dilaksanakan pada tahun 1923 dan diterbitkan pada tahun 10 Juli 1924 di Kairo. Cetakan Mesir ini merupakan agenda dari pemerintah yang kemudian menunjuk Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Haddad sebagai ketua panitia. Edisi ini dicetak lagi kemudian pada tahun 1936. Tunggu. Nah ini di sini nih. Nah ini, Leipzig juga menyatakan namanya dalam perjalanan percetakan Al-Quran, tepatnya pada tahun 1834. Al-Quran dicetak dan diterjemahkan oleh orientalis Jerman, Gustav Flugel, lagi-lagi Tritung ya. Di sini lalu ada suara Islam nih. Meski orang-orang Islam menilai adanya ketidaksesuaian dengan Al-Quran yang digunakan umat Islam pada umumnya, terutama pada penomoran surah. Edisi ini dicetak lagi pada tahun 1841 sampai ke 93. Beberapa tahun kemudian ini si Tritung ini nerbitin lagi konkordasi tentang Al-Quran yang merupakan kontribusi yang sangat besar bagi kejadian keislaman. Sehingga apa? Al-Quran cetakan Mesir pun dimulai, yang dimana ini terbitnya oleh umat Muslim sendiri. Cetakannya itu baru ada di sini. Kenapa? Karena percetakan baru masuk ke
abad-abadnya umat Islam itu di abad ke-19. Sisanya kalau ke atas-atas ikhwan ini terhitung semua yang nyetak. Coba bayangin, coba. Al-Quran pertama kali dicetak kok Italia. Kok Italia Al-Quran pertama kali dicetak? Ini kan terhitung punya acara ini. Gitu. Nah sekarang ditanya mana manuskrip Al-Quran yang asli? Ini datanya dari Ustadz Ali. Nah, perhatikan. Cut. Nah, ini Al-Mushaf Al-Syarif attributed to Uthman bin Affan at Topkapi Palace Istanbul. Nih Al-Quran yang asli. Biblos ada nggak abad pertama Biblos? Biblos ada nggak abad pertama? Kalau nggak ada, Yesus lu baru lahir di abad ke-5. Gitu loh. Jangan sok-sokan ngomongin Yesus yang fiktif kalau kitabnya ada abad ke-5. Itulah, jadi orang-orang Kristen itu menuhankan Yesus abad ke-5 karena nggak ada Yahudi abad pertama ngasih nama anak namanya nama Yunani. Nggak ada itu. Jedar lagi, selamat datang di kebenaran. Berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nama Tuhannya Kristen Yesus sering disebut di film porno. Ah, Yesus so big. Oh, Yesus so deep. Jesus Christ, more. Nah, itulah kenapa. Itulah kenapa Banyak ya. nama yang benar itu adalah nama Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mungkin nama Tuhan ada di film bokep gitu kawanku. Next, apalagi yang gua bahas? Sekarang lu harus jujur. Nih, ini kitab suci Van Hessel ya, Van Hessel. Ini yang kuno. Inilah yang memperkenalkan Yesus ke Indonesia. Kita buka di sini kawanku, sini. Nah, ini Yohanes 13:13. Lu baca di sini. Kamu menamakan aku guru dan tuan, dan kamu berkata akulah, ya. Jadi Yesus ketika diperkenalkan di abad ke-16 itu tuan. 1974 dipromosiin jadi Tuhan. Ini kan takia Korintus ya. Ini dari mana dapatnya gua? Alkitabsabda.org. Jedar, selamat datang di kebenaran. Tapi gua biasa, gua gas terus ini ya. Van Hessel ini siapa? Lu harus tahu. Kita buka di sini, ketik nih. Jan Van Hessel. Nah, kita buka nih ya, Jan Van Hessel. Siapa Jan Van Hessel? Jan Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur. Bahasa Belandanya Verenigde Ostindische Compagnie, VOC, yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama. Buar, selamat datang di kebenaran. VOC mengenalkan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa kalian peranakan VOC kok menyebut dia Tuhan? Kenapa? Udah mah data-data gua soal kawin kagak bisa dibantah. Data-datanya Ustadz Ali lu biarkan begitu saja. Kenapa? Malu, iya. Malu sama agama lu. Sampai muslim yang mesti ngajarin. Oh, gimana Jesus nih? Christ so big. Oh, so big Jesus. Aduh, gitu ya. Kalian disodoh. Itu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ini kalian yang disodoh. Tunggu Kores, tambahin lah. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini lu kalau pengen lihat nama Ibrahim dan Isa, Yahudi lu tanya, kenapa di sini tertulisnya mana tadi? Ini. Kenapa di sini tertulisnya Yod Sin Res? Kenapa nggak tertulis Kopas aja, apa kopas. Yesus ya? Yesus ya? Kopas. Iya, Oke, kita kopas ya. Kita kopas. Ke bahasa Indo kita ya, kopas, kita kopi, terus kalau ke bahasa Indonesia kan akhirnya kan karena Indonesia enggak ke bahasa Indonesia, kita langsung ke bahasa ininya aja. Nah, ini Inggris ya. Ini Inggris ya. Ini kita Ibrani. Tunggu. Mana Ibraninya? Ibrani. Hebrew. Nah, ini Hebrew ya. Nah, di sini. Cut. Nah, terus ke sini. Cut. Nah, ini ya. Yang tadi yang gua copy ya. Apa Inggrisnya? Oi, ngomong. Apa Inggrisnya? Jesus Christ itu kan terjemahan. Nah, terjemahan ya. Lu lihat ini ya. Ini dibacanya. Apa ini bacanya? Sini. Sini lo. Apa bacanya? Hah? Ada Yesua. Ada Yesus. Isu Hanusri.
Hajar, selamat datang di kebenaran lo. Hah? Tuhan lu fiktif, bre. Tuhan lu dari Yunani. Orang Yahudi aja manggilnya Isu. Orang Yahudi. lari dia. Selamat datang di kebenaran. My God. Jesus Christ. Nangis darah lu gue bikin. Hah? Saya mau jawab di Daniel tadi. Enggak, silakan Ustaz Ali. tunggu, Mampus lu gue bikin. Faris keluarkan yang Apa? versi Alkitab Inggris yang Yesus itu mati di pohon. Ya, Aduh, ada. aku nggak kesana datanya, biar Ustaz Ali aja dulu. Gua puas, kenyang. Langsung kabur, hilang kan? Sulap Oke, gua. iya. Kan si Daniel nanya, mana datanya, mana bukti sejarah bahwa Krishna itu dinarasikan disalib gitu kan? Oke, saya bawa data primer ya. Bisa dibesarkan layar saya, Pak Julius? Ini salah satu situs pengajaran Hindu ya, di Paita, nggak tahu bacanya gimana, thepaita.org. Pengajaran Hindu ini di sini. Oke, nah ini narasinya. Oke, kita langsung baca ke poin utamanya. Oke, iya. Bentar. Daniel modal nonton sama Mbah Google. Ya, bahkan ada Alkitab ya yang menulis bahwa Yesus itu mati di pohon, kawan-kawan. Kayak ini dulu ya. Oke, saya bold dulu. Nih, Ya, Daniel, oke. According to the Vishnu Purana, Krishna was shot in the foot. Ya, seperti kamu katakan tadi, dia dipanah di kakinya with an arrow, resulting in his death, yang menghasilkan atau mengakibatkan kematiannya. According to the legend, tetapi ketika merujuk kepada legenda yang beredar, Krishna died after being pinned to a tree. Krishna itu mati setelah dia digantung atau ditempelkan di sebuah pohon. And crucifixion was performed on him, dan dia disalibkan di pohon tersebut untuk menghukum kematiannya. Itu ada datanya bahwa Krishna dinarasikan bukan hanya matinya karena dipanah, tetapi juga karena disalib, bro. Baca lagi dong. Oke, itu satu ya. Jadi matinya 2 kali. Artinya ada data yang menarasikan kematian Krishna juga disalib di pohon. Oke, Ada 2 data. oke, itu Matinya satu. 2 kali. Terserah kamu, mau kamu pilih dia mati di panah atau mati di salib, biar sama-sama Sama Tuhan kamu. kayak sama kayak Yudas, ada yang bilang dia mati digantung, ada yang mati jatuh di jalan kan. Dua-duanya dari Alkitab pula itu. Oke, lanjut Bang Ali. Oke, sekarang kita lanjut narasi pagan lainnya. Kitab Wahyu pasal 6 ayat kedua. Kita buka-bukaan sekarang. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jangan kasih gambar, pantam. Oke, ini adalah narasi pagan, bro. Seluruh scholar Bible saja mengakui bahwa narasi Tuhan yang turun dengan kuda putih adalah narasi pagan yang dipinjam. Buktinya apa? Oke, kebanyakan mitologi menyatakan bahwa kuda putih memiliki keunikan bagian tubuh, memiliki sayap, misalnya Pegasus dari mitologi Yunani, atau memiliki tanduk yang disebut dengan unicorn. Jadi Tuhan yang dinarasikan dengan datang dengan kuda putih itu narasi pagan, bro. Apalagi ketika Tuhan dinarasikan sebelum dia turun, dia akan mencelupkan jubahnya ke dalam darah, lalu memakainya. Kemudian terlihat dari pahanya sebuah tato yang bertuliskan Lord of the Lord, King of the King. Ketika dia datang dengan kuda putih, dia akan memakan daging para panglima dan para raja yang dia kalahkan. Ini narasi pagan, Tuhan kanibal. Oke, nanti kamu beralasan itu hanya metafor, itu hanya penggambaran. Narasi pagannya ada, saya mau baca. Apa? Tampilin dong narasi pagannya. Wah, itu kuda putih. Coba bantah. Tuhan yang datang dengan kuda putih
apakah Kristen yang duluan Pagan menarasikannya pagan atau di mana? Cerita atau pagan ada di Tuhan-Tuhan mana? lain yang telah menarasikan bahwa dia akan datang kembali ke dunia Iya, ini itu di dengan mana? kuda Di putih. agama apa? Di Weh, agama kok apa? malah kepanasan, malah takut. Santai. Sonic nanti giliran kamu kok. Oke, akhirnya Sonic sudah kembali dan kita kedatangan Aduh, berat ya. bantu. Kemudian terkait dengan tanggal kelahiran Tuhan itu adalah dikonversikan menjadi 25 Desember sama dengan narasi-narasi pagan masa lalu ketika dihitung dengan penanggalan eh, Masehi sama tanggal kelahiran Tuhan masa lalu yang menjadi manusia 25 Desember jatuhnya kok sama lagi bro. Mana datanya? Berikan saja pembuktian bahwa Yesus itu lahir 25 Desember yang kau rayakan setiap Natal. Kok sama dengan Mitra itu kelahirannya? Gak perlu tanya data mana, itu adalah pengetahuan umum yang bisa dibaca oleh siapa saja tentang kelahiran Yesus. Oh iya. Dinarasikan 25 Desember yang penuh dengan konspirasi. Berarti Udah aku bantuin. Tunggu. Biar ini teratur. Ustaz Ali masih ada. Aku kasih dalam bentuk gambar aja. Aku kira Bang Ali tadi mau keluarin gambar. Ini Besarin aja. ini Kalki. Kalki ini adalah inkarnasi dari Krishna yang ke-10. Dia akan datang di akhir zaman. Iya. Akan datang di akhir zaman. Dia kan karena dia ke-10. Ya, datang dengan mahkota kuda putih dan membawa senjata. Kok sama Tuhanmu? Ya ini dari Wikipedia Kalki. Banyak. Tuhan manusia yang dinarasikan akan datang kembali ke dunia dengan kuda banyak itu. Wisnu, sorry. Ya, inkarnasi dari Wisnu yang ke-10. Nih. Oke. Rambutnya gondrong juga. Ini saya nggak ikutan lah ya. Ya udah, ini boleh jawab. Oke, sudah Bang Ali? Pak Jaya mau jawab? Ya mengenai pagan, sebutin yang pagan di mana. Terus saya mengenai Krishna di zaman waktu dia hidup, dia nggak ada kuasa apa-apa untuk membuat mukjizat pun tidak. Kalau Yesus jelas-jelas membuat mukjizat. Gitu. Dia memakai, nggak pakai bilang pakai nama Allah, nggak pakai. Dia cuma bilang bangkit dan berjalanlah. Gitu. Karena dia itu mengenai Alkitab yang dibilang abad kelima, Yesus itu dibilang firman itu sendiri. Gitu, firman yang menjelma jadi manusia, jadi dia nggak butuh. Yang kita mesti cari, Isa itu tertulis di mana? Kalau mengenai kita ngomong perkawinan, mengenai ikut pagan, itu ikut tradisi-tradisi yang lain, sesuai. Gitu. Nah sekarang sebelum ada Islam atau Muhammad, pelaku perkawinannya di mana? Di Islam mengizinkan menikah izin istri pertama. Siapa yang Muhammad minta izin? Dengan istrinya waktu mau menikahi wanita lain. Cuma begitu doang. Gampang kan? Tinggal kasih data, bukannya tipu-tipu seperti moyang Indonesia tertipu. Gitu. Mengenai pagan ini, mengenai Krishna nggak bisa apa, mati nggak bangkit. Yang lain bercerita mati nggak bangkit. Siapa bilang nggak bangkit? Setelah hari ketiga dia mati bangkit ya. Jangan Bang Ali. Yang buktinya sekarang namanya berlaku apa enggak? Kau sekarang membuktikan Krishna tertulis bangkit, siapa yang menulis selain agama itu? Seperti Muhammad, seperti Isa, siapa yang mengenal nama Isa? Siapa yang mengenal nama Isa? Siapa yang mengenal nama Ibrahim? Lauh Mahfuznya udah ada, Jibrilnya udah ada. Jibril menyebut Abraham jadi Ibrahim. Jibrilnya waktu itu di zaman Abraham itu, Jibrilnya udah ada belum? Timer aja lah, coach terus. Selamat mengarang Allah SWT. Udah Bang Sonic? Ya cukup lah, kasihan Allahnya. Oke, kasih ke Daniel dulu atau Jaya, silakan. Saya dikasih kesempatan nggak nih bicara? Iya, itu aku nanya mau Jaya dulu atau si Daniel dulu, karena kan biasa penutup tuh sangat menentukan. Ya kalian publik. Ya silakan. Ya, saya sedikit menanggapi pernyataan yang Saudara Kores tadi sampaikan. Itu hanya beda pelafalan antara Israel, Arab, Yunani, Latin, dan Indonesia.
dan beda periwayatan antara Yesus dan Isa. Kenapa saya sampai hari ini masih mempertuhankan Yesus? Karena Yesus sendiri dengan pernyataannya yang oleh Yohanes tulis, dia berkata, dikerjakan Bapa, dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 19. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara dan teman-teman. Selanjutnya, saya juga sangat tertarik ya dengan periwayatan Isa ibnu Maryam, yaitu sebagai tanda dan rahmat yang disampaikan oleh Jibril kepada Maryam. Karena apa? Karena di sana sebagai firman-Nya yang tak terbantahkan, yaitu terawali dengan kola robuki. Keluhan Maryam ini ditulis kembali ya, tapi dengan jawaban umum. General answer. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Tidak terawali dengan kola robuki, tidak terawali dengan kola luruh. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Tidak mungkin dari mulut Allah keluar, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dari mulut Allah pastinya keluar, demikianlah aku menciptakan apa yang dikehendaki, apa yang ku kehendaki. Nah, dengan pernyataan demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki, QS 3 ayat 47, sehingga terawali dengan apa di bahasa Arabnya? Terawali dengan kola. Diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Apakah ini sebuah pencerdasan kepada umatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sesembahan, tentang sang sesembahan yang benar. Siapa? Itu perlu kita ketahui dengan hati yang rendah hati, pikiran yang jernih. Tidak mungkin bukan dari satu pribadi pencipta alam semesta kepada satu pribadi bernama Musa, isi perkenalannya bertolak belakang. Taurat mencatat ya, terawali dengan Weyomer Elohim, memperkenalkan diri sebagai Yodhevave tanpa minta disembah. Mengapa di abad ke-7 menjadi memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa dengan minta disembah? Tahap 14. Tolong itu dijelaskan, diterangkan sehingga saya percaya bahwa kebenarannya ada di pihak Anda. Terima kasih. Oke, silakan Daniel. Ya, ini Krishna dari kecil udah perkasa dia. Ya, Dia jadi manusia kuat. saya nggak akan tanggapin ya, karena menurut saya itu asumsi saja. Waduh, Quran nggak bisa ngelawan Injil ya. Jadi pakai minta tolong sama Krishna. Buang aja Qurannya. Misalnya Ya buang aja Qurannya, katanya penutup. Harus Seru. Saya jawab ya, karena belum dikasih jawab kau sudah menjawab. Justru pagan-pagan itu persis dengan ajaranmu. Jangan diam dulu Bang Filipus. Udah, ini kan ditanya apa persamaan dengan pagan. Kalau Islam kan bukan pagan. Jadi harus dari pagan dong jelasin. Silakan Daniel, jangan dipotong Daniel ngomong. Ya, saya pikir kalau misalnya cocok logi kayak gitu, semua agama juga mengisahkan tentang perang akhir zaman. Enggak, tadi karena dibilang kan Krishna nggak perkasa. Cuman kasih lihat Krishna perkasa aja. Ya, silakan Daniel. Oh, Krishna mau Mungkin perkasa atau suaramu. enggak? Krishna mau perkasa atau enggak? Saya nggak peduli. Itu kan bukan sesembahan saya. Ya, teman lu yang peduli. Nah, yang tadi dinarasikan kan bahwa Krishna itu matinya di salib gitu. Tuh, tertulis kan? Udah saya buka datanya. Di pohon kan? Iya, Tuhanmu juga di pohon itu. Sedangkan Yesus bukan di pohon. Mana ada Oh, pohon? baca kisah para rasul pasal 5 ayat 3. Mana ada pohon bisa dipanggul? Oke, Dari Yerusalem ke atas Bukit buka kisah Golgota. para rasul pasal 5 Jangan ayat 3. dipotong dulu Bang Ali, jangan dulu. Biar aja dia ngomong dulu. Silakan. Ya. Bagaimana mungkin orang bisa memanggul pohon dari Yerusalem sampai ke atas Bukit Golgota? Udah jelas, Krishna mati dipanah oleh Jira, disangka seekor rusa.
dipanah di kaki. Mitra lahir dari batu, bukan dari perawan, bukan dari perawan. Bangsa-bangsa zaman dahulu, Persia, Mesir nggak mengenal bulan Desember, katanya dikonversi. Buktinya mana? Nggak bisa tampilkan buktinya. Jadi apa yang harus saya tanggapin? Ya silakan host. Oke, sudah Bang Daniel ya. Oke, jadi silakan siapa dulu nih dari Ustadz Filipus atau Bang Ali atau Kores? Ya, Uni Rifa lagi tidur dia. Karena Uni Rifa bilang dia sampai sekarang Silakan masih lanjut. sampai masih ya dia masih tidak betul. Silakan lanjut ke Bang Ali, ke Ustadz Ali. Saya mau tanya yang tadi kisah Rasul 5 ayat berapa? 530. Kisah Buka King James versionnya. Kemudian kita buka juga King versi James Yunaninya. Iya, enggak, Yunani boleh, King James versionnya. Kalau di Yunani tertulis Sulon, disalib di Sulon, di pohon. Kemudian di King James version on a Tunggu, tree. ini sarapan pagi. Sarapan pagi. The God of our Father raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging him on a tree. Yoi, tree itu nggak bisa diartikan salib bos, itu pohon artinya. Nangis tuh. Kerja. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Dilema menjadi Kristen tertampar oleh Bible-nya sendiri, berat memang. Ya kaum terjemahan mah nggak mungkin percaya kepada penulis Yesus asli. tidak disalib di pohon, ternyata Bible-mu mengkonfirmasi dia disalib di pohon. Kontradiksi itu ayatmu. Paulus bersaksi dalam KPR Kisah Para Rasul 5:30 dalam bahasa asli ya, jangan versi lain yang penuh tipu-tipu itu, bahwa Tuhan nenek moyang kami telah membangkitkan Yesus yang telah kalian bunuh dan disalib di pohon, bahasa aslinya itu. Tetapi diubah oleh si Lai disalib di kayu. Kan parah nih. Penipuan penerjemahan namanya ini. Itu satu. Yang kedua, karena berat. Saya bacakan ya, Sulon. Strongnya Sulon ya. Nanti jelaskan saja versimu. Apa itu Sulon? Sulon itu adalah apa? Sulon itu adalah tree, pohon. Sekarang giliran saya. Kembali kepada narasi saya yang memang agak menyakitkan hati memang. Tapi ini fakta yang harus dibuka. Coach Julius, kan dia minta data tadi. Di mana samanya narasi bahwa Tuhan yang datang dengan kuda putih diindikasi menyontek pagan? Saya berikan datanya. Wahyu pasal 6 ayat kedua, kita bacakan dulu Bible-mu. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Oke? Jadi pertama ada kuda putih, ada sosok yang memegang panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di mana ini menyontek pagannya? Oke, kita buka datanya. Yang pertama, para penyembah pagan Celtic menarasikan Tuhan yang akan datang di akhir zaman menunggang kuda putih. Tuhan dalam mitologi Yunani, Greek, bahwa mereka meyakini Tuhan mereka akan datang dengan Pegasus, kuda putih juga. Lalu dalam mitologi Norse digambarkan dalam arkeolog atau manuskrip atau berbagai macam sisa peradaban yang ada, Tuhan yang akan datang menunggangi kuda putih. Lalu Slavik, Hungaria, Iran atau Persia kuno, Hindu, Hindu juga menarasikan bahwa dewa mereka akan datang di akhir zaman dengan menunggangi kuda putih. Lalu dalam ajaran Buddhis dan yang terakhir dalam ajaran Kristen, Tuhanmu akan datang menunggangi kuda putih di akhir zaman. Kok sama ini dengan pagan? Hah? Kok sama ini bro? Ini yang nyontek siapa? Jangan kau katakan mereka nyontek kau. Ajaranmu baru datang sekian abad setelah ajaran-ajaran pagan itu berada dalam peradaban dunia ini. Ini berat ini.
Bahkan Pedih para itu. kristolog saja minta ayat itu untuk tidak dibahas. Lanjut, Kores. Pedih itu, pedih. Kerja, Kores, Ya. kerja. Jadi soal Tuhan katanya minta-minta disembah, ya itulah kenyataan yang ada gitu, deklarasi yang dibutuhkan kalau ingin menyembah Tuhan yang benar gitu. Nah, ketika Tuhan sudah mendeklarasikan kita harus menyembahnya, ya sembah gitu. Gua nggak ngerti ya, terjemahan mungkin bermain di sini, berperan gitu. Cuman kalau kita lihat Yahudi punya, kita ke Sefaria lagi. Misalnya ini ya, Exodus 7:16 atau Keluaran 7:16. And say to him, ini Hafah, the God of the Hebrew, Tuhannya orang-orang Ibrani, mengirimku kepadamu untuk mengatakan, biarkan orang-orangku pergi supaya mereka menyembahku. Loh, katanya Tuhan nggak minta-minta disembah. Ini Yahudi kok pakai gini terjemahannya? Gimana ini? Atau orang Kristennya yang kurang paham bagaimana orang Yahudi beriman? Atau orang Kristennya yang mempelintir-pelintir kitab sucinya orang Yahudi gitu. Keluaran loh. Kurang. Oke, kita bawa lagi. Keluaran 9 nomor 1. Yotfefafe berkata kepada Musa, pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya begini, Yotfefafe, Tuhannya orang Israel, biarkan orang-orangku pergi supaya mereka menyembahku. Dar, masih kurang. Oke, kita bawa lagi satu nih. Maksudnya tumpah-tumpah sebenarnya Tuhan itu menyuruh kita menyembah Dia. Yeskiel 20 nomor 40. For only on my holy, dan hanya di gunung suciku, di gunung yang berundak-berundak dari Israel, Tuhan yang maha perkasa mendeklarasikan, di sana, di tanahnya, seluruh orang-orang Israel atau seluruh suku-suku Israel, semuanya itu harus menyembahku. Buar, selamat datang di kebenaran. Apa ini ya? Apa sih? Kalian itu tuh datang dari mana doktrinnya gitu loh. Nyaplok kitabnya Yahudi tapi terjemahannya diperkosa gitu. Jadi kalau Tuhan tidak minta, tidak Christ. kalau Itu Tuhan namanya tidak, disempurnakan, jangan kau bilang diperkosa, nggak boleh. iya gitu. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa gitu? Coba kita tanya. Kenapa ketika orang Yahudi dan Islam itu sama mengenai sifat Tuhannya, kenapa orang Kristen berbeda gitu? Ketika Tuhan yang benar itu mendeklarasikan, kenapa kok Tuhan kalian malah dilantik gitu? Kenapa, Bre? Lalu kalian merasa, oh ini benar tuh yang begini, benar tuh yang begini. Ini dua nih, Islam Yahudi membantah kalian gitu. Kenapa sih? Apa nggak malu gitu? Ayolah kawan-kawan berpikir ya. Ini Yahudi nih Tuhannya tuh. Apa lu mau bilang minta disembah-sembah yang kayak begini? Hah? Berikutnya, ya itulah kebiasaannya kawan-kawan Kristen. Gue data tumpah-tumpah dari tadi, nggak ada satupun yang dibantah. Artinya apa? Mereka mengiyakan, mereka dari pagan, tapi mereka mau menyeret-nyeret Islam supaya remis. Nggak bisa, bre. Nggak bisa. Kalau lu udah ngaku dan nggak bisa ngebantah, ngapain kita terusin dialog ini? Kan gitu ya. Ngapain kita terusin? Coba, ini hanya membuat makin apa ya? Makin menjatuhkan Yesus di mata orang-orang yang berpikir. Yesus makin jatuh di sini. Berikutnya soal apa ya? Soal ini. Ya udahlah, gue gabung lah soal kita ini ya, pagan-paganan ya. Pertama kita lihat mengenai julukan. Ini inskripsi Priene ini. Nah, yang dikuningkan ini adalah dua doktrin kekristenan yang ternyata sudah ada di inskripsi Priene. Ini itu Sotera. Ini Sotera. Ini Eugalion. Priene adalah apa? Priene adalah prasasti yang memberitahukan kepada seluruh kota di Priene, di Turki Barat, untuk mengganti kalender mereka supaya itu dimulai dengan kelahiran Kaisar Romawi Augustus di September. Ya. Jadi merubah kalender sesuai dengan kelahiran dewanya itu kebiasaan pagan gitu. Itu kebiasaan pagan. Terima kenyataan.
yang memberikan sinyal untuk mereka bahwa di waktu yang tergantung kepada keuntungan dari kaisar baru, Augustus adalah anak Allah yang kelahirannya ditandai dengan mulainya Injil. Injil enak aja. Eugalion. Yang dimulai dengan Eugalion. Eugalion apa? Gospel, ya. Pagan punya. Gimana lu mau bantah inskripsi Priene ini? Eugalion kepada dunia bahwa juru selamatnya telah lahir. Nah, ini. Savior, Sotera. Sotera Eugalion gitu, ya. Buar, selamat datang di kebenaran. Lu aduh, hancur. Terus Islam tuh gimana? Kalau Islam misalnya dibilang pagan, penipu atau kayak gitu gimana tuh? Gimana tuh? Mana datanya? Nggak ada kan? Iyalah, Yesus lu omdo. Nah, ini datanya. Terus apa lagi ya? Ini seharusnya dibilang Yesus itu asli. Katanya, oke, mana bukti penyalibannya? Enggak ada. Sekarang lu nggak bisa ngelak lagi, kawan-kawan. Karena orang-orang Israel sudah menemukan bukti penyaliban. Abad pertama itu siapa? Nah ya, in a stone box, the only trace of crucifixion. Di dalam batu kotak, satu-satunya jejak dari penyaliban. Nah, ini top. Abad pertama ya. Nah, ini kita baca bersama-sama. Di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, seorang Yahudi, ya ini seorang Yahudi bernama Yehosua. Aduh, sayang sekali, Yehohanan. Seorang Yahudi bernama Yehohanan yang di umur 20-annya didakwa dengan kejahatan kriminal melawan otoritas Roma. Asal dari penyebab pelanggarannya telah hilang oleh waktu, tapi hukumannya diketahui. Dia disalib. Yang disalib abad pertama namanya Yehohanan. Bukan Yesus yang lu sembah itu. Bukan, bre. Ini kenyataannya. Dan ini tulang. Ini biasanya dijiplak oleh website Kristen, ikhwan. Dijiplak, ini lihat bukti penyaliban. Ini tulangnya Yesus. Naga. Nggak ada itu. Ini tulangnya Yehohanan. Dan ini fotonya ada di mana? Ini tuh tulang tumit dan paku dari Oswari. Oswari itu peti batu, ikhwan. Dari peti batu si Yehohanan. Kredit fotonya ini haknya punya Museum Israel. Fotografernya adalah Ilan Stulman. Nah, gitu. Ya. Ini yang disalib Yehohanan. Jadi jangan sok-sokan lah ngomongin sejarah sama Islam gitu. Bubuk, bre, ketahuan semua palsunya. Berikutnya, gue belum puas. Baptis. Nah, ini Bible.ka ya, dia jujur, dia orang Kristen, advokasi semua, dan dia jujur gitu, membahas mengenai sejarah baptis. Kita lihat di sini, pre-Christian religion, sebelum agama Kristen. Nah, itu soal baptis. Kita baca ya sama-sama ya. Gue langsung bahasa Indonesianya aja gitu. Gimana cara mau bantah coba data-data kebenaran gue? Praktek dari baptis di agama pagan itu didasarkan dengan keyakinan mensucikan barang-barang dengan air. Cie, mensucikan nih pakai air nih, pagan juga nih, ya enggak? Di Irak zaman purba, menurut prasasti Maklu, air adalah penting sebagai pembersihan rohani di kultus Enke, Tuhan Eredu, Lord of Eredu, Lord of Jesus, Lord of Eredu, ya. Nah, itu pertama tuh. Baptis itu penting di pagan Irak. Di pagan Mesir, dalam buku maju ke depan hari demi hari, berisikan traktat baptis anak yang baru lahir. Duar, baptis anak juga punya pagan Mesir. Kalian cuma menjiplak gitu. Terus mana lagi? Air, terkhususnya di air dingin Sungai Nil,
atau Sungai Nil yang dingin dipercaya mempunyai kekuatan regenerasi atau membuat awet muda gitulah. Ini kemudian ini memberikan banyak kemungkinan mempunyai tendensi untuk mewakilkan secara simbolis dari mati masuk ke dalam kehidupan dengan cara memanggil Osiris dicelup di Sungai Nil. Asik. Udah terlalu panjang, ku potong dulu Bang. Ini rasa apa nih kopi tendang aja. Ya, ini data gua 2 lagi loh. Ya udahlah nggak apa-apa, silahkan. Cukup dulu, kasihan. Ya biarkan mereka mencerna dulu. Ya dipakai